Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 47. Bab 241 mendapatkan fragmen peta, mempekerjakan pengawal. Kedua tatapan itu terjalin di udara dengan keduanya memancarkan makna yang tak terbaca. Sedikit hawa dingin terbentuk di udara dan atmosfer tiba-tiba menjadi agak tegang. Sepasang mata hitam gelap dengan tenang memperhatikan Hai Bodong di udara, yang tampak menjadi lebih galak dan sombong setelah pemulihan kekuatannya. Tubuh Xiao Yan sedikit membungkuk ke belakang dan bersandar di sandaran kursi. 10 jarinya ditempatkan di depan tubuhnya. Ekspresi tenangnya yang serupa tidak berubah sedikit pun karena Dou Huang Qi yang ganas yang dia rasakan di ruang bawah tanah. Di udara, tatapan Hai Bodong membawa sedikit agresi saat dia menatap tajam ke pemuda berpakaian hitam di bawah. Kekuatan samar udara dingin melayang di atas telapak tangannya. Menyusul pemulihan kekuatannya, emosi yang telah ditekan di Hai Bodong selama beberapa dekade akhirnya sekali lagi mulai dilepaskan dengan lambat dan menenangkan. Kaisar Es saat itu dingin dan sombong. Tidak pernah ada orang yang berani mengambil apapun dari tangannya. Xiao Yan, bagaimanapun, telah melanggar tabu ini. Di masa lalu, Hai Bodong tidak mengungkapkan permusuhan karena dia tidak bisa melihat kekuatan Xiao Yan karena segilnya. Namun, sekarang segilnya telah rusak. Kaisar Es yang sangat kuat saat itu akhirnya dan sepenuhnya kembali. Kekuatan yang tiba-tiba meroket juga menyebabkan hati Hai Bodong diam-diam mulai memikirkan cara mengambil kembali potongan peta yang merupakan tangan Xiao Yan. Meskipun Hai Bodong tidak tahu apa gunanya fragmen peta itu, dia masih bisa menyadari bahwa rahasia yang tersembunyi di dalam fragmen peta pasti tidak kecil. Bagaimanapun, pecahan peta ini adalah sesuatu yang telah menarik orang kuat di sekitar level Ratu Medusa untuk melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh untuk mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Dengan tubuhnya melayang di udara sedingin es menyelimuti tubuh Hai Bodong saat matanya menatap Xiao Yan yang memiliki wajah yang tenang. Sikap pria muda yang tenang dan tidak dapat dipahami akhirnya menyebabkan Hai Bodong, yang kepercayaan dirinya telah meningkat pesat, menjadi sedikit sadar. Mempersempit matanya menjadi celah kecil, Hai Bodong mengingat pertarungan besar dengan Xiao Yan beberapa bulan yang lalu. Wajahnya menjadi serius. Ketika gambar pemuda yang mengendalikan nyala api putih tebal yang aneh lalu melintas di benaknya, hawa dingin tiba-tiba muncul di hati Hai Bodong tanpa peringatan. Saat itu, setelah melakukan kontak dengan api putih tebal, Hai Bodong memiliki pemahaman yang mendalam tentang terornya. Saat hawa dingin di hati Hai Bodong naik, tubuhnya juga sedikit menggigil. Rasa dingin di wajahnya juga berangsur-angsur menghilang. Senyuman yang tampak lembut digantung di wajah tua yang agak kaku itu. Setelah mengulangi pemikiran yang dalam, kepercayaan diri Hai Bodong, yang melonjak berlebihan karena kekuatannya yang melonjak, akhirnya ditekan oleh rasionalitasnya dan secara bertahap menghilang. Dia secara kasar menghitung sedikit dan setelah beberapa jantung berdebar dia menyadari bahwa meskipun dia secara bertahap memulihkan kekuatannya dari sebelumnya, dia masih tidak dapat melihat kekuatan sejati pemuda ini. Merasakan Qi Xiao Yan, itu jelas hanya milik Dou Shi. Namun, setelah pernah bertengkar dengannya, Hai Bodong tahu bahwa jika ada yang benar-benar memperlakukan pria muda di depannya sebagai Dou Shi dan mencoba menghadapinya, dia kemungkinan akan menerima pelajaran berdarah. Untuk sementara tidak pantas menjadi musuh bersamanya. Saat pikiran ini melintas di dalam hatinya, senyum lembut muncul di wajah lama Hai Bodong. Dia menghadapi Xiao Yan dan memberikan senyum yang tampaknya ramah saat dia mengangguk. Udara dingin yang menyelimutinya juga perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Dengan kilatan mengejek di matanya, Xiao Yan menatap Hai Bodong yang, setelah berpikir keras di udara, tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menarik sikapnya yang galak dan mengesankan dan mulai mengungkapkan niat baik. Xiao Yan bermain dengan cincin di jarinya sambil tersenyum bercanda dan berkata, "Tuan Tua Hai, kupikir setelah memulihkan kekuatanmu, kau berencana memakan kata-katamu dan menyerangku, sikapmu barusan, benar-benar bisa membuat seseorang takut." Adik Xiao Yan, apa yang kamu katakan? Berapa lama saya bisa melupakan bantuan yang telah Anda berikan kepada saya? Hal tidak tahu berterima kasih semacam itu bukanlah sesuatu yang saya, Hai Bodong, akan bisa lakukan. Hai Bodong buru-buru melambaikan tangannya dan perlahan turun. Dia menghadapi Xiao Yan dan menjelaskan. Saya sangat menyesal.
Tadi, saya mengalami kesulitan sementara untuk mengendalikan kekuatan saya karena saya tiba-tiba memulihkannya, mengejutkan adik kecil. Xiao Yan tersenyum saat dia duduk di kursi. Tangannya yang panjang menepuk-nepuk lengan bajunya saat dia tersenyum dan berkata dengan lembut dan agak menyesal. Sangat disayangkan. Aku kecil awalnya berencana untuk mengalami kekuatan sejati Kaisar Es yang pernah mengguncang seluruh kekaisaran Jiama. Melihat hal-hal sekarang, sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Betapa disesalkan. Mendengar ini, sudut alis Hai Bodong bergerak sedikit tanpa ada yang menyadarinya. Tatapan tajamnya menatap dengan keras kepala ke wajah Xiao Yan yang sepertinya tidak bercanda. Sesaat kemudian, dia tertawa dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Melihat tampilan Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan tidak memiliki banyak ketakutan untuk dia yang telah memulihkan kekuatannya. Untungnya, dia belum berbalik melawan orang ini sekarang. Jika tidak, jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Selain itu, menyinggung seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 jelas merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Jika Hai Bodong memiliki kemampuan untuk membunuh Xiao Yan di tempat, pilihan itu masih bisa dipertimbangkan, tetapi begitu dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, maka masalah di masa depannya akan terus berlanjut. Hai Bodong yang terinformasi dengan baik bahkan lebih sadar daripada Xiao Yan tentang betapa menakutkan kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Apa yang dikatakan adik Xiao Yan? Tulang-tulang tuaku ini tidak memiliki kekuatan seperti kalian, anak muda. Hai Bodong tertawa kering saat dia melambaikan tangannya. Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Dia perlahan berdiri dari kursi, mengulurkan telapak tangannya dan menatap tajam ke orang tua di depannya. Dengan senyum tipis, dia berkata, "Tuan tua, segelnya sudah rusak dan tugas saya dianggap telah selesai." Fragmen peta. Setelah dua kata, potongan peta, memasuki telinganya, wajah keriput Hai Bodong bergerak sedikit. Namun, kali ini, dia tidak menemukan alasan lain. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa selama waktu singkat dia diam, douki di tubuh pemuda itu sudah mulai mengalir dengan bergejolak. Di dalam mata hitam gelap itu, perasaan sedingin es juga perlahan melayang di atasnya. Jelas, jika dia mengatakan sesuatu untuk menunda sesuatu, pemuda di depannya mungkin akan segera berbalik melawannya dan menyerang. Hai Bodong tersenyum pahit dan menghela nafas. Jari-jarinya digosok pada cincin penyimpanan dan sepotong kecil perkamen kulit kuning, yang tampak sangat tua, muncul di telapak tangannya. Dia sangat sedih untuk menyerah saat dia membelai pecahan peta kuno ini sambil menghela nafas. Saya telah membuat peta selama beberapa dekade, tetapi belum pernah melihat peta yang serumit ini. Tidak lama setelah saya mendapatkannya, saya mencoba membuat salinan pecahan peta ini. Namun, peta yang akhirnya saya buat sangat berbeda dari peta aslinya. Setelah mengalami ini beberapa kali, saya hanya bisa melepaskan ide ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan peta yang hanya berupa fragmen. Tatapan Xiao yang terfokus pada potongan peta dan kemudian melirik ekspresi Hai Bodong. Meskipun dia samar-samar tahu alasannya, dia tidak membuka mulut untuk menjawab keraguannya. Saat itu setelah mendapatkan fragmen peta pertama di Pegunungan Binatang Ajaib, Yao Lao menemukan bahwa ada energi spiritual yang sangat besar yang tersembunyi di dalam fragmen peta ini. Jenis energi spiritual ini sangat tertutup. Kecuali seseorang adalah seorang alkemis, pekerjaan di mana kekuatan spiritual seseorang melebihi orang biasa, sangat sulit bagi orang lain untuk merasakannya. Energi spiritual ini tidak akan secara langsung menyebabkan kerugian bagi orang-orang, tetapi jika ada yang ingin menyalin rute dan garis di peta, energi spiritual ini tanpa disadari akan mengikis kewarasan seseorang. Hai Bodong menggosok fragmen peta untuk waktu yang lama, tidak mau berpisah dengannya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum pahit dan berkata, ambillah. Melihat dari pengalaman saya, fragmen peta ini seharusnya dibagi menjadi beberapa bagian. Tidak terlalu berguna hanya memiliki satu porsi ini di tangan saya. Terlebih lagi, ingin menemukan pecahan peta lain di benua yang luas ini tidak diragukan lagi lebih sulit daripada menemukan jarum di laut. Xiao yang tersenyum, mengulurkan tangannya dan menerima potongan peta yang sangat halus ini.
Dia mengukurnya sebagai perubahan samar dan rasa kuno menyerbunya. Tampaknya waktu yang dialami fragmen peta ini sepertinya tidak akan singkat. Saat dia memegang pecahan peta kecil ini, Xiao Yan mengeluarkan pecahan peta kecil lainnya yang dia dapatkan dari Hai Bodong terakhir kali dari cincin penyimpanan. Setelah itu, dia menyatukannya. Saat dia melihat titik di mana keduanya bersentuhan tidak memiliki celah sedikit pun, dia menghela nafas lega. Hehe, adik Xiao Yan, sepertinya kamu sangat tertarik dengan potongan peta ini? Melihat sikap Xiao Yan, mata Hai Bodong berputar saat dia bertanya sambil tertawa. Saya memiliki minat yang cukup besar pada semua hal yang aneh dan unik ini. Xiao Yan tersenyum sedikit dan memberikan jawaban yang sangat samar. Adik, pecahan peta di tanganku semuanya telah masuk ke sakumu. Hei. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku apa sebenarnya gunanya benda ini? Setelah Anda menggabungkan semua fragmen peta, apa yang bisa Anda peroleh? Hai Bodong menggosok kedua tangannya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya saat dia bertanya dengan senyum canggung. Pak Tua Hai, saya sudah memberitahu Anda bahwa selain melihat fragmen peta semacam ini sekali selama pelelangan itu, ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan fragmen peta. Oleh karena itu, saya juga tidak terlalu yakin tentang hal-hal apa yang disembunyikannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, sudut mulut Hai Bodong terbuka. Dia tertawa 2 kali tapi dia bergumam di dalam hatinya. Kamu tidak tahu? Akan aneh jika Anda tidak tahu. Hanya orang bodoh yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki gurun demi sepotong pecahan peta yang tidak dia ketahui detailnya. Melihat kelakuanmu yang cerdik, apakah kamu terlihat seperti orang bodoh? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Hai Bodong juga mengerti di dalam hatinya bahwa yang pertama tidak ingin membagikan rahasia potongan peta. Saat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, potongan peta baru-baru ini jatuh ke tangan Xiao Yan. Mencoba merebutnya dengan paksa tidak mungkin. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa memadamkan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Setelah dengan hati-hati menempatkan fragmen peta ke dalam kotak yang sangat indah dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Benda ini akhirnya mencapai tangannya setelah beberapa putaran dan putaran. Pak Tua Hai, sekarang setelah kamu memulihkan kekuatanmu, aku tidak berpikir kamu akan terus tinggal di sini untuk menjadi pemilik toko, kan? Xiao Yan memasukkan tangannya ke lengan bajunya saat dia tiba-tiba bertanya dengan senyuman mengarah ke Hai Bodong. Dulu alasan utama saya tinggal di sini adalah untuk mempelajari pecahan peta dan mencari metode untuk membuka segelnya. Sekarang segelnya telah dibuka, secara alami tidak ada alasan bagiku untuk terus tinggal di sini. Hai Bodong mengangguk, melirik Xiao Yan yang tersenyum dan tanpa sadar bertanya. Apakah kamu punya sesuatu? Haha, aku memang punya sesuatu yang ingin aku minta bantuan Tuan Tua Hai. 10 jari di lengan Xiao Yan dengan lembut menjentikan saat dia tertawa pelan. Hehe, kamu akan meminta bantuan dari Dou Huang secepat ini? Hai Bodong tertawa. Saya telah mengatakan sebelumnya. Anda telah membantu saya sekali jadi saya berhutang budi padamu. Namun, jika Anda ingin saya membantu Anda sekarang, bantuan ini akan hilang. Aku percaya Tuan Tua Hai mungkin akan berhutang budi padaku lebih banyak lagi di masa depan. Bukan karena alasan lain, tapi hanya karena aku seorang alkemis dan alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Xiao yang tersenyum tipis saat menjawab. Ah, meski kata-katamu sedikit sombong, itu benar. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah seseorang yang bahkan seorang Dou Huang akan bersedia berteman. Tentu saja, saya tidak terkecuali. Hai Bodong menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sambil berbagi perasaan yang sama. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi, akan selamanya menjadi teman atau teman yang setiap orang kuat ingin miliki di benua ini. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Selama itu dalam kemampuan saya tidak akan menolak. Hai Bodong membelai janggut pendek di dagunya saat dia tersenyum dan bertanya. 2 bulan kemudian, saya akan menuju ke sekte awan berkabut. Ketika saatnya tiba, saya mungkin mengalami konflik dengan mereka. Yang perlu dilakukan Tuan Tua Hai adalah menunjukkan wajah Anda ketika saatnya tiba.
Xiao Yan menghela nafas lembut dan terdiam beberapa saat sebelum berkata. Sekte awan berkabut? Untuk apa Anda memprovokasi mereka? Itu pemain yang sangat besar. Mendengar ini, Hai Bodong bingung sesaat sebelum dia segera menjawab dengan terkejut. Saya hanya akan menyelesaikan beberapa nilai. Xiao Yan sembarangan berkata tanpa menjelaskan detail apapun. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang terlalu mulia. Sekte awan berkabut sangat kuat. Ada banyak orang kuat di dalamnya. Sepertinya permintaanmu ini cukup sulit. Hai Bodong membelai dagunya dan berkata dengan sedikit ragu. Melihat bahwa Hai Bodong sedikit ragu-ragu, Xiao Yan tersenyum dan berkata. Tuan Tua Hai, Anda dapat yakin bahwa saya tidak meminta Anda untuk menjadi musuh dengan sekte awan berkabut. Jika mereka menggunakan jumlah mereka yang besar untuk menggangguku atau menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak yang lemah, Tuan Tua Hai hanya perlu menunjukkan wajahmu. Gunakan kekuatan mereka untuk menggertak yang lemah? Kamu sangat lucu. Dengan kekuatanmu, selain sekte awan berkabut leader, siapa lagi yang bisa bersaing denganmu? Karena alasan tertentu, saya tidak ingin mengungkapkan kekuatan saya. Ketika saatnya tiba, saya hanya akan menggunakan kekuatan saya di permukaan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Hah? Keputusan yang membingungkan. Mendengar ini, Hai Bodong merasa rugi. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan tanpa daya berkata. Baiklah, saya berhutang budi padamu. Saya akan menemani Anda ke sekte awan berkabut. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat membalikan sekte awan berkabut sekarang tetapi jika itu hanya untuk memastikan keselamatan Anda, seharusnya tidak terlalu sulit. Melihat Hai Bodong mengangguk, Xiao Yan tertawa pelan. Dengan pengawal Dou Huang, beberapa dari orang-orang kuno dan keras kepala di sekte awan berkabut harus tahu cara menahan diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 242 Perubahan di Rock Desert City. Karena dia tidak ingin terus tinggal di kota gurun sebagai pemilik toko yang menjual peta, Hai Bodong mengikuti Xiao Yan dan meninggalkan kota keesokan harinya setelah diskusi mereka selesai. Tak satu pun barang di toko kecil tempat dia menginap dibawa oleh Hai Bodong. Menurut apa yang dia katakan, mungkin ada suatu hari di masa depan di mana dia yang lelah dengan perselisihan akan kembali ke tempat ini dan merasa sangat nyaman saat dia menghabiskan sisa harinya. Berdiri di atas gundukan pasir yang menjulang tinggi, Hai Bodong melirik kota besar yang berdiri menghubungkan tepi gurun dan tepi daratan untuk terakhir kalinya. Dia menghela nafas pelan dan ekspresinya sedikit sedih. Setelah hidup dalam pengasingan selama beberapa dekade, beberapa perasaan terhadap tempat ini tumbuh di dalam hatinya meskipun karakternya yang acuh tak acuh. Perlahan berbalik, Hai Bodong memandang pemuda berpakaian hitam di sisinya dan bertanya. Kemana kita pergi selanjutnya? Saya ingin melakukan perjalanan pertama ke Rock Desert City. Dua kakak laki-laki saya ada di sana. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah barat laut. Di sanalah kota batu gurun berada. Dia tersenyum dan berkata, terakhir kali saya pergi dengan terburu-buru dan tidak menyelesaikan beberapa hal dengan benar. Sekarang saya memiliki 2 bulan waktu luang tersisa, saya ingin menyelesaikan masalah dengan tepat. Bagaimana denganmu? Sesuai keinginan kamu. Aku tidak punya tempat untuk pergi selama periode waktu ini, jadi pertama-tama aku akan berkeliling denganmu. Hai Bodong berpikir dengan tenang beberapa saat sebelum dia langsung menjawab dan tersenyum. Hehe, itu bagus secara alami. Mendengar ini, Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia secara alami tidak akan menolak untuk memiliki petarung level Dou Huang gratis di sisinya. Kalau begitu ayo pergi. Dengan kecepatan kita, kurasa kita bisa bergegas ke Rock Desert City dalam 1 hari. Hai Bodong tersenyum saat kabut dingin samar dipancarkan dari tubuhnya. Akhirnya, kabut menggumpal menjadi sepasang sayap es kristal bening. Baik. Xiao Yan mengangguk. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu yang ditempelkan di punggungnya seperti gumpalan tato hitam gelap, perlahan-lahan meregang dan terbuka. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sepasang sayap dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari sepasang sayap es milik Hai Bodong. Dengan tatapannya yang mengandung beberapa keanehan, Hai Bodong menyapu sayap berwarna ungu di punggung Xiao Yan.
Meskipun Hai Bodong pernah melihatnya sekali di masa lalu, dia masih tidak bisa menahan untuk tidak mendecakkan lidahnya dan memuji. Aku teknik terbang Dou, hal semacam ini adalah sesuatu yang bahkan aku hanya pernah mendengarnya dan tidak pernah melihatnya. Anda benar-benar beruntung bisa mendapatkan salah satunya. Kecepatan ini lebih rendah dibandingkan dengan sayap es Pak Tua. Apa yang membuat iri? Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk penguasa Xuan berat besar di punggungnya dan tiba-tiba mengepakkan sepasang sayapnya. Tubuhnya langsung naik ke udara. Ayo pergi. Waktunya pergi. Xiao Yan dengan lembut menangis saat dia dengan cepat mengepakkan sayapnya. Dengan bantuan lift tercipta, kakinya menginjak udara kosong. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melesat ke arah cakrawala yang jauh. Melihat Xiao Yan terbang di depannya, Hai Bodong tersenyum. Dia juga mengepakkan sayap Douki dan dengan cepat mengejarnya. Kecepatan terbang Xiao Yan dan Hai Bodong secara alami adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan berjalan atau berkuda. Saat itu, ketika dia berlatih, Xiao Yan hampir membutuhkan 10 hari untuk bepergian. Dengan keduanya bergegas untuk menempuh jarak tanpa henti, hanya butuh 1 hari sebelum mereka secara bertahap tiba di tempat tujuan. Ketika matahari yang panas di langit berangsur-angsur terbenam, garis besar kota yang lebih kecil dari kota gurun beberapa kali akhirnya dan perlahan muncul di ujung pandangan mereka. Melihat kota lumpur kuning yang berdiri di dalam badai pasir di kejauhan, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menunjuk ke Hai Bodong di belakangnya dan kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. 2 cahaya yang mengalir itu seperti 2 meteor yang terbang langsung menuju langit kota batu gurun. Di sebuah gedung yang menjulang tinggi di Rock Desert City, 2 sosok manusia tiba-tiba muncul saat mereka memandang rendah kota yang penuh dengan rasa gurun. Berdiri di atas tembok bendungan, Xiao Yan dengan lembut menepuk debu kuning dari pakaiannya. Meski seluruh perjalanan berdebu, ada ekspresi gembira di wajahnya. Setelah periode yang lama ini melalui perjalanan mereka, Xiao Yan akhirnya dan dengan tepat merasakan manfaat dari metode Qi yang berevolusi membawanya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia tidak hanya perlu sering berhenti untuk beristirahat selama penerbangan dari kota gurun ke kota gurun batu tetapi juga perlu sesekali mengonsumsi pil pemulihan energi, agar berhasil tiba di batu kota gurun. Namun sekarang, dengan mantra api yang berkembang, selain terengah-engah selama perjalanan penerbangan, Douki di tubuhnya tidak menunjukkan perasaan kekurangan. Kondisi kelebihan ini menyebabkan Xiao Yan sangat senang di dalam hatinya. Metode Qi kelas Xuan dan metode Qi kelas Huang memang 2 hal yang termasuk dalam kelas yang berbeda. Xiao Yan menghela nafas secara emosional pada perbedaan antara 2 jenis metode Qi. Pada saat yang sama, keinginan untuk metode Qi kelas atas sekali lagi muncul di hatinya. Metode Qi kelas Xuan sudah sangat kuat. Bagaimana dengan kelas Di? Kelas Tian? Ketika saatnya tiba, dia mungkin memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan daratan. Ayo pergi Pak Tua Hai. Setelah menghela nafas secara emosional di dalam hatinya, Xiao Yan tersenyum pada Hai Bodong di belakangnya, masih membawa penguasa Xuan berat yang besar di punggungnya, dia melompat turun dari gedung yang menjulang tinggi ini. Dia memimpin Hai Bodong saat mereka melewati beberapa jalan sebelum mereka perlahan berjalan menuju sudut kota milik perusahaan mercenari logam gurun. Berjalan di gurun, tatapan Xiao Yan menyapu jalan ini yang seharusnya memiliki banyak tentara bayaran berkumpul. Dia sedikit mengernyit. Tanpa alasan, dia merasa jalanan saat ini menjadi lebih sunyi. Tentara bayaran yang berjalan naik turun telah menurun drastis dan sebagian besar tentara bayaran memakai lencana yang sama di dada mereka. Setelah tinggal di kota gurun batu untuk jangka waktu tertentu, Xiao Yan secara alami tahu bahwa lencana ini milik perusahaan mercenari pasir. Ada yang salah, kapan jumlah anggota perusahaan mercenari pasir meningkat menjadi sebanyak ini? Xiao Yan bergumam pelan sambil menyipitkan matanya. Dia perlahan melewati jalan ini, mengangkat dagunya dan menatap kompleks besar yang terletak di ujung jalan. Tempat ini adalah markas besar perusahaan mercenari Desert Metal. Dulu, tempat ini ramai dan ramai dengan aktivitas. Namun, kini jalanan kacau balau dan toko-toko di sekitar sepertinya sudah lama tutup. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa perasaan sepi. Apa ada yang terjadi?
Dengan telapak tangannya dengan lembut membelai sisi wajahnya, Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan Hai Bodong di belakangnya menatapnya sekilas. Sejak dia mengenal Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda ini, yang tetap acuh tak acuh bahkan setelah dibodohi olehnya beberapa kali, mengungkapkan sikap seperti ini. Sepertinya kakak laki-lakinya ini memiliki posisi yang cukup tinggi di hatinya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap penggaris berat di belakangnya saat dia perlahan berjalan ke ujung jalan tanpa ekspresi apapun. Beberapa saat kemudian, dia tiba tepat di luar pintu, perusahaan Mercenary Desert Metal. Dia sedikit memiringkan kepalanya. Di luar pintu utama, panji tinggi yang berkibar dari pasukan tentara bayaran telah jatuh dengan lemah ke tanah. Di atas spanduk itu ada jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya, menusuk menyakitkan ke mata Xiao Yan. Menghirup napas dalam-dalam, Xiao Yan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan dengan cepat berjalan menuju pintu utama. Telapak tangannya perlahan membuka pintu utama. Suara "Kaaca" berangsur-angsur terdengar. Setelah itu, celah pintu juga melebar. Ketika pintu hampir setengah terbuka, tombak panjang yang ditutupi dengan darah segar tiba-tiba keluar dari balik pintu dan dengan keras menusuk tenggorokan Xiao Yan. Serangan tiba-tiba tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tatapannya dengan dingin menatap ujung tombak yang membesar dengan cepat. Tubuhnya bahkan tidak bergerak. Ketika tombak panjang yang tajam mencapai sekitar setengah kaki dari tubuh Xiao Yan, ujung tombak itu mulai mencair dengan aneh. Dalam sekejap, tombak panjang itu berubah menjadi tumpukan bubur logam panas. Dengan ekspresi suram, nyala api berwarna hijau langsung muncul dari tangan kanan Xiao Yan. Dia dengan keras menghancurkannya di pintu yang tebal. Seketika, suara teredam lembut terdengar dan lubang seukuran kepala manusia dengan cepat muncul. Tinju Xiao Yan diperpanjang ke dalamnya. Dia membuka tinjunya dan meraih ke depan dengan cara seperti kilat. Segera, sesosok manusia ditarik keluar dengan keras. Kepalanya, yang berlumuran darah segar, pas dengan lubang yang baru saja dibuat Xiao Yan. Tuan muda Xiao Yan. Sosok manusia yang tertangkap memiliki wajah yang keji dan galak. Namun, ketika tatapannya menyapu ekspresi acuh tak acuh Xiao Yan, dia tiba-tiba terdiam sejenak dan segera mengeluarkan teriakan tak sadar yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Teriakan tajam sosok manusia menghentikan tindakan Xiao Yan yang hendak menghancurkan kepala mantan menjadi berkeping-keping. Kilatan dingin di matanya berangsur-angsur menghilang saat dia menundukkan kepalanya dan menatap orang yang wajahnya berlumuran darah segar. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Apakah Anda anggota perusahaan Mercenary Desert Metal? Uhuk, Tuan muda Xiao Yan, saya adalah pemimpin kelompok dari salah satu dari 8 kelompok di perusahaan tentara bayaran logam gurun, Fei Li. Terakhir kali, pemimpin perusahaan bahkan memerintahkan kami untuk membantu memeriksa gua bawah tanah di gurun. Setelah batuk hebat beberapa kali, darah segar mengalir keluar dari mulut pria itu. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi putih yang diwarnai oleh darah segar saat dia tertawa dengan cara yang konyol. Dengan tatapannya yang berangsur-angsur menjadi lembut, Xiao Yan dengan hati-hati menarik pria itu keluar dari lubang dan dengan cepat memasukkan pil obat penyembuh ke dalam mulutnya. Mata Xiao Yan menyapu tubuh yang benar-benar penuh luka dan akan membantunya menerapkan obat saat dia dihentikan oleh yang terakhir. Tuan muda Xiao Yan, kamu harus cepat ke tempat latihan. Saya khawatir pemimpin perusahaan dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ada terlalu banyak anggota perusahaan tentara bayaran San yang datang kali ini. Setelah mengonsumsi obat penyembuh, ekspresi Fei Li jauh lebih baik. Dia menunjuk ke arah tempat latihan pasukan dan berkata dengan suara parau. Perusahaan Mercenary Pasir. Luo bajingan itu benar-benar berani. Mendengar ini, botol giok berisi obat penyembuh yang dia pegang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bubuk dalam amarahnya. Suaranya yang tebal mengandung niat membunuh yang sulit disembunyikan. Untuk beberapa alasan. Perusahaan tentara bayaran San tiba-tiba mulai membersihkan semua perusahaan tentara bayaran lainnya di Rock Desert City beberapa waktu lalu. Luo Bu mengandalkan kekuatannya sebagai dado usi dan dengan cepat merekrut beberapa perusahaan tentara bayaran kecil. Awalnya, dengan kekuatan perusahaan Mercenary Desert Metal, kami tidak perlu takut pada mereka.
Bagaimanapun, kita mungkin tidak memiliki Dadho Usi tetapi jumlah Do Usi kita telah jauh melebihi perusahaan mercenari gurun. Fei Li tampaknya khawatir bahwa tidak ada cukup waktu, sehingga nadanya cepat dan terburu-buru. Tetapi selama beberapa hari terakhir, jumlah Do Usi dalam perusahaan mercenari pasir tiba-tiba meningkat 7 atau 8. Selain itu, Dado Usi lainnya juga muncul. Dengan kekuatan mereka melonjak ke titik ini, perusahaan mercenari berukuran menengah lainnya di kota Gurun Batu tampaknya telah sepenuhnya dibersihkan dalam beberapa hari. Dan hari ini adalah hari di mana ultimatum yang mereka berikan kepada perusahaan mercenari Desert Metal kami berakhir. Peningkatan 7 atau 8 Do Usi dan Dado Usi? Mendengar ini, Xiao Yan tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, perusahaan tentara bayaran San seharusnya tidak memiliki kekuatan besar seperti ini. Di mana King Lin? Bukankah dia memiliki hewan peliharaan tingkat Douling? Xiao Yan tiba-tiba teringat gadis kecil yang memiliki murid bunga 3 giok hijau dan buru-buru bertanya. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pengumpulan, perusahaan tentara bayaran San, King Lin tidak kembali setelah keluar sekali. Ketika pemimpin perusahaan mengirim seseorang untuk memeriksanya, tampaknya King Lin ditangkap oleh seseorang. Fei Li tersenyum pahit dan menjawab. Sudut mata Xiao Yan dengan cepat bergerak saat dia perlahan menghembuskan nafas. Dia tidak menyangka bahwa dalam 3 bulan sejak dia pergi, banyak hal akan terjadi di sini. Menepuk bahu Fei Li, Xiao Yan dengan lembut berkata. Baiklah. Serahkan semuanya padaku selanjutnya. Dengan saya di sekitar. Perusahaan mercenari Desert Metal akan baik-baik saja. Fei Li mengangguk dengan berat. Karena dipengaruhi oleh 2 pemimpin perusahaan, dia juga memiliki keyakinan yang tidak diketahui asalnya terhadap pemuda misterius ini. Xiao Yan perlahan berdiri dan mengerucutkan bibirnya. Seorang wanita kejam melintas di wajahnya. Di tempat latihan yang luas, kekacauan hitam kepala manusia dibagi menjadi 2 kelompok. Tatapan yang mereka tembak satu sama lain dipenuhi dengan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Di medan pertempuran, 2 sosok manusia bertarung dalam pertempuran putus asa. Serangan oleh kedua orang itu sangat agresif. Kelalaian kecil apapun akan membuat seseorang menerima serangan fatal. Salah satu sosok manusia seluruhnya tertutup petir. Ular perak kecil melompat mengelilingi tubuhnya. Ketika tombak panjang di tangannya menebas dan menusuk, petir yang menggelinding akan berulang kali terdengar. Meskipun serangannya yang ganas, bagaimanapun, itu tampaknya tidak menimbulkan banyak halangan bagi lawannya. Setiap kali serangannya hendak mencapai tubuh orang lain, yang terakhir akan dengan mudah dapat menghindari sapuan dan tusukan tombak panjang berwarna perak. Melihat orang ini dengan mudah mengelak, jelas bahwa kelas dari 2 orang itu tidak pada level yang sama. Namun, sosok manusia berwarna kuning itu tidak memilih untuk dengan sigap mengakhiri pertarungan. Sikapnya yang lucu ini seperti kucing yang mempermainkan tikus. Di sisi ruang kosong, sekelompok besar anggota, perusahaan tentara bayaran logam gurun sedang menatap pertarungan di medan pertempuran dengan mata geram. Mereka jelas tahu bahwa tindakan sosok berwarna kuning itu berarti dia mengolok-olok dan mengejek mereka. Di antara orang-orang ini, Xiao Ding berdiri tanpa ekspresi. Namun, amarah yang gila menyelimuti matanya. Pemimpin perusahaan. Pintu belakang juga sudah dikelilingi oleh mereka. Kami tidak punya tempat untuk melarikan diri. Seorang tentara bayaran dalam kondisi yang agak mengerikan masuk dari belakang dan dengan lembut berkata. Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar tidak menyisakan ruang untuk kita. Xiao Ding mengencangkan tinjunya dan menghirup udara es yang dalam. Dia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa rasionalnya tidak akan tertelan oleh amarahnya saat dia berkata dengan lembut. Karena kita tidak bisa melarikan diri, maka mari kita bertarung sampai mati. Jika mereka ingin menghapus perusahaan mercenari Desert Metal, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan mereka membayar harga dengan darah mereka? Dengan tawa yang gelap dan dingin, Xiao Ding tiba-tiba berbalik dan berkata, oh ya, hal yang aku minta kamu sembunyikan. Apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai. Itu bagus. Bahkan jika perusahaan mercenari gurun logam, kita harus dihancurkan hari ini. Selama Xia Yanxi datang ke sini di masa depan, dia pasti akan menemukan hal-hal itu. Setelah itu, dia akan membantu kami memulai balas dendam liar. Kakek.
Xiao Ding tertawa pelan. Dalam senyumannya, ada kejahatan kelam yang sering muncul di wajah Xiao Ding. Kakak kedua akan kalah. Meskipun serangan Douqi tipe petirnya sangat kuat, hanya saja lawannya adalah Dadoushi. Mengangkat kepalanya untuk menyaksikan pertarungan di medan pertempuran yang dengan cepat mendekati akhir, tubuh Xiao Ding sedikit gemetar. Kemarahan di dalam hatinya secara bertahap mengikis alasannya. Tarian busur tiga petir. Di medan pertempuran, sosok manusia berwarna perak tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut. Busur listrik berat melompat dengan aneh dari tombak panjang di tangannya. Setelah itu, mereka dengan liar menembak ke arah sosok manusia berwarna kuning. Haha, sampah hanyalah sampah. Omong kosong apa, tarian busur tiga petir. Di depan kekuatan absolut, tidak masalah apakah itu tipe petir Douqi yang terkenal memiliki kekuatan ofensif terkuat. Kalian semua pergi dan mati saja. Menghadapi busur petir yang melesat ke depan, sosok manusia berwarna kuning itu tertawa tanpa terkendali dengan jijik. Tinjunya yang besar tiba-tiba mengencang dan Douqi berwarna kuning dengan liar diaglomerasi di atasnya. Sesaat kemudian, sarung tangan itu benar-benar terbentuk yang tercipta dari aglomerasi energi. Tinju yang diperketat tiba-tiba keluar. Angin kencang yang disertai dengan kekuatan ganas menghancurkan bersama dengan busur listrik. Saat keduanya bentrok satu sama lain, tinju dari sosok manusia berwarna kuning menghancurkan 3 busur listrik dengan sangat mudah. Setelah menghancurkannya, kekuatannya tidak berkurang karena menabrak dada Xiao Li. Wah! Menerima pukulan berat, wajah Xiao Li menjadi putih saat seteguk darah dimuntahkan. Tubuhnya diseret di tanah dan terlempar ke belakang selama lebih dari 10 meter sebelum dia dengan keras menabrak batu besar di tepi tempat latihan. Haha. Dengan sedikit kekuatan, kamu berani bersikap sombong padaku? Pria parubaya yang seluruh tubuhnya diselimuti warna kuning Douqi dengan dingin tertawa. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya, seperti tank yang mengamuk melesat ke arah Xiao Li, yang telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Di tinjunya, ada kekuatan ganas yang tak tertandingi yang dengan cepat berkumpul. Melihat posisinya, jelas bahwa dia tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup. Haha, mati. Mengamati Xiao Li yang berada di sekitarnya, kekejaman muncul di pria parubaya. Tinjunya dengan keras menghantam ke depan. Dentang. Sama seperti sepasang tinju besar yang bahkan tidak berjarak 1 meter dari Xiao Li, bayangan hitam muncul di depan Xiao Li dengan cara seperti kilat. Penguasa hitam besar di tangannya dimasukkan ke dalam tanah dan sepasang tinju yang memberikan serangan kritis itu menghantam penguasa hitam itu. Segera, suara yang jelas terdengar di seluruh medan pertempuran. Dengan kakinya yang menempel di tanah, pria parubaya itu dengan cepat dipaksa mundur beberapa langkah karena kekuatan yang sangat besar. Dengan wajah gelap, dia menatap penguasa hitam besar itu dan dengan dingin memanggil. Siapa itu? Penguasa hitam itu bergetar sedikit dan segera diangkat. Tubuh kurus pemuda berpakaian hitam itu muncul di depan mata semua orang. Membawa penguasa hitam di pundaknya, Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit dan menyaksikan pria parubaya di depannya dengan acuh tak acuh. Penguasa hitam tiba-tiba menunjuk ke arah yang terakhir saat suara tebal yang menusuk tulang bergema terus-menerus di tanah terbuka. Aku akan mengambil nyawamu hari ini. Bab 243 Membunuh seorang Dadoushi. Di medan pertempuran yang luas, suara tenang sedingin es pemuda itu perlahan bergema, menyebabkan banyak orang melirik. Xiao Yanxi? Mengamati pemuda berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul, Xiao Ding, yang berada di sisi lain dari ruang terbuka, kehilangan sesaat. Segera, kegembiraan liar muncul di wajahnya yang agak gelap dan kejam. Telapak tangannya bertepuk erat. Orang ini benar-benar datang pada saat yang tepat. Sepertinya, perusahaan mercenari gurun pasir, kita belum mencapai akhirnya. Tinju yang dia pegang dengan erat perlahan terentang dan terbuka. Xiao Ding menarik napas dalam-dalam dan perlahan menekan kegembiraan yang tak terkendali di dalam hatinya. Dia memiringkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum kepada anggota perusahaan. Meskipun Xiao Yan masih muda, Xiao Ding memiliki kepercayaan yang sangat besar pada adik laki-lakinya yang agak misterius ini. Kejadian sebelumnya saat Xiao Yan berhasil menakut-nakuti,
perusahaan tentara bayaran San, seorang diri hingga tidak ada satupun dari mereka yang berani meninggalkan kota juga menyebabkan kepercayaan Xiao Ding ini menjadi semakin kaya. Melihat Xiao Ding penuh dengan senyuman, semua orang juga menghela nafas lega, tetapi banyak dari mereka tidak tahu mengapa pemuda ini bisa membiarkan kedua pemimpin perusahaan memiliki kepercayaan diri seperti itu secara tiba-tiba. Mereka semua telah menyaksikan pertandingan latihan antara Xiao Yan dan Xiao Li. Namun, sekarang bahkan Xiao Li bukan tandingan Dadhousi ini. Xiao Yan mungkin. Hati anggota, perusahaan tentara bayaran logam gurun, cukup terganggu. Namun setelah mengikuti Xiao Ding selama bertahun-tahun, mereka setidaknya mengerti bahwa pemimpin perusahaan ini yang berkepala dingin ketika melakukan sesuatu, pasti tidak akan sembarangan membual dalam situasi seperti ini. Semua orang bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka segera menampakkan senyuman dan harapan untuk bisa bertahan dari situasi hampir mati. Mereka berharap Tuan Muda Xiao Yan ini benar-benar dapat membantu perusahaan mercenari Desert Metal menemukan solusi untuk krisis pemusnahan hari ini. Kakak kedua, kamu baik-baik saja. Memegang penggaris berat di tangannya, Xiao Yan menoleh dan menatap Xiao Li yang berlumuran darah. Matanya yang hitam pekat memunculkan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia mengeluarkan sebotol pil penyembuhan dan melemparkannya ke dada Xiao Li saat dia bertanya dengan lembut. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk, setelah mengeluarkan seteguk darah secara intens, Xiao Li dengan sembarangan mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia meminum pil obat, mengangkat kepalanya dan memperhatikan pemuda, yang tubuhnya tinggi dan tegak, berdiri di depannya. Cahaya muncul di wajah putih pucatnya. Dia membuka mulutnya dan tubuhnya yang tegang juga diam-diam rileks. Bersandar di batu besar di belakangnya, suara Xiao Li agak serak saat dia tertawa. Teman kecil, kamu akhirnya kembali. Jika Anda datang sedikit kemudian, Anda mungkin harus pergi ke kuburan untuk mengobrol dengan kakak kedua. Maaf, saya terlambat. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia tiba-tiba tersenyum. Dalam senyuman itu, ada kebiadaban dan kekejaman yang mirip dengan serigala lapar. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li dan senyum tipis yang lembut dipenuhi dengan kekaguman. Yakinlah, kakak kedua. Saya akan membantu Anda mengambil nyawa pria itu. Uhuk-uhuk. Nama orang itu adalah Moran, seorang bintang 1 Dadhousi. Metode kinya adalah afinitas dasar. Jenis afinitas ini berspesialisasi dalam memiliki douki dalam jumlah besar, yang membuatnya paling cocok untuk pertarungan jarak jauh. Selain itu, efek mati rasa yang dimiliki petir douki saya tidak berdampak banyak padanya. Kalau tidak, saya akan bisa bertahan untuk beberapa waktu. Namun, sangat disayangkan ada jarak yang terlalu besar di antara kelas kita. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia tidak menampilkan teknik Dou, jadi saya juga tidak yakin dari kelas apa teknik Dou yang dimilikinya. Saat bertarung dengannya, kamu harus berhati-hati. Xiao Li tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi batuk seteguk darah dan terengah-engah saat dia perlahan berkata. Bintang 1 Dadhousi? Dengan senyum lebat, Xiao Yan mengangguk ke arah Xiao Li. Dia segera berbalik perlahan. Wajah halus dan tampan yang membawa beberapa senyuman tiba-tiba menjadi buas seperti iblis. Tatapannya, yang sedingin es bawah tanah terdalam, menyebabkan kulit di kepala pria paruh baya berpakaian kuning di seberangnya mati rasa. Kamu siapa? Pria paruh baya berpakaian kuning mengayunkan lengannya yang agak mati rasa yang merupakan hasil dari kekuatan pantulannya. Wajahnya menjadi gelap di Xiao Yan saat dia menuntut. Mengabaikan permintaannya, Xiao Yan menutup matanya dan benang berwarna hijau douki mengalir keluar dari dalam pusaran dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera, jubah douki berwarna hijau samar perlahan naik dari permukaan tubuh Xiao Yan. Mengamati jubah douki yang agak aneh di tubuh Xiao Yan, wajah pria paruhbaya itu sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat nyala api douki yang nyata muncul. Wajahnya tampak muram saat dia berteriak dengan kasar. Teman kecil, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain atau membuat diri Anda terbakar dalam prosesnya. Anda harus menyadari bahwa hanya dengan perusahaan mercenari Desert Metal ini tidak cukup untuk mencocokkan kami sebagai musuh.
Jari Moran menunjuk ke sekelompok besar orang di sisi lain dari ruang kosong saat dia dengan dingin tertawa. Jadi, kamu seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak membuahkan hasil seperti itu. Kamu benar-benar omong kosong. Xiao Yan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tangannya yang memegang penguasa Xuan berat dengan erat dan kakinya dengan keras menginjak tanah. Setelah suara ledakan energi, lubang muncul di permukaan batu keras tempat kakinya sebelumnya berada. Ledakan baru saja terdengar ketika tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah menjadi garis kekerasan hitam yang melesat ke arah pria paruh baya bernama Moran ini. Kecepatannya menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengeluarkan napas kaget. Melihat kecepatan Xiao Yan yang cepat dan hebat, ekspresi Moran menjadi lebih gelap. Dia tertawa dingin dan menggosok cincin penyimpanan di tangannya. Sepasang sarung tangan hitam gelap yang seluruhnya tertutup paku tajam muncul. Setelah dengan cepat mengenakan sepasang sarung tangan, angin kencang muncul di depannya. Saat Moran mengencangkan tinjunya, douki berwarna kuning mulai dengan cepat menggumpal di atas sarung tangan. Energi yang kuat melepaskan riak energi samar di udara. Pria paruhbaya itu tidak meringkuk saat dihadapkan pada serangan penguasa berat Xiao Yan. Dia tampaknya menghususkan diri dalam pertempuran langsung semacam ini. Karena itu, dia tidak mengelak. Mengambil langkah ke depan, sarung tangan logam hitam tajam miliknya membawa kekuatan yang kuat saat mereka dengan kasar bertemu dengan penguasa berat berwarna hitam yang dihancurkan ke depan oleh bayangan hitam gelap. Dentang! Suara logam yang jelas di atas logam keluar dari titik di mana kedua senjata itu bertemu. Mengikuti gelombang suara yang dipancarkan, lingkaran kekuatan energi ganas juga melonjak dari antara penggaris hitam dan sarung tangan. Seketika, tanah di bawah Xiao Yan dan kaki pria paruhbaya itu diam-diam terbuka dan membentuk celah-celah. Dalam pertukaran sengit ini, Xiao Yan memegang penggarisnya yang berat dan buru-buru mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Moran hanya mundur setengah langkah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Oh, kamu memang sedikit lebih kuat dari pria itu sekarang. Kamu benar-benar berani bertindak nakal di depanku. Saat dia mundur selangkah, Moran menatap Xiao Yan yang dipaksa mundur beberapa langkah. Setelah melakukan kontak sebelumnya, dia secara kasar mengukur kekuatan Xiao Yan. Dia segera menyatukan bibirnya dan tertawa dengan jijik. Mengabaikan kata-kata itu, langkah mundur Xiao Yan tiba-tiba menginjak. Tubuhnya sekali lagi melesat secara eksplosif seperti anak panah yang tajam. Penguasa besar hitam gelap di tangannya berputar-putar, melepaskan gelombang suara angin bertekanan. Ketika tubuhnya hendak memasuki jangkauan serangan Moran, Xiao Yan tiba-tiba turun dari tanah dan tubuhnya dengan aneh bergeser secara horizontal ke kiri Moran. Tangannya mengencang dan penguasa hitam itu mengayunkan dan menabrak kepala Moran. Setelah pertukaran mereka sebelumnya, Xiao Yan juga secara kasar memahami fondasi lawan. Meskipun douki tipe dasar cocok untuk pertempuran yang panjang, douki yang tebal menyebabkan kecepatan Moran menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa menggunakan kecepatan cepatnya untuk memulai serangan liar dan ganas di Moran. Moran juga sangat jelas tentang kelemahannya sendiri. Jadi, dia tidak melakukan tindakan menghindar yang tidak berguna itu. Sarung tangan logam hitam di tangannya menari-nari karena tidak ada yang bisa menembusnya. Setiap serangan yang ada di depan permukaan tubuhnya akan ditolak dengan keras oleh serangannya yang lebih kuat. Dentang, dentang. Saat serangan dan pertahanan menyilaukan kedua orang ini berlanjut, suara jelas dari logam yang dipertukarkan terdengar di seluruh ruang terbuka lebar, dering logam bertahan di udara di atas ruang terbuka dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setelah pertarungan yang semakin berapi-api yang terjadi di medan pertempuran, Moran, yang merasa meremehkan Xiao Yan yang hanya memiliki kekuatan level dousi, menjadi agak terkejut. Dia sangat bangga dengan ketahanannya dalam pertarungan. Namun, pemuda di depannya telah memilih untuk melawannya dalam pertarungan langsung sejak awal. Seorang dousi dan dadousi bertarung langsung? Selain itu, Xiao Yan mampu menanggung konfrontasi yang berkepanjangan ini tanpa cedera sedikit pun. Orang ini, tampaknya metode Qi yang dia latih bukanlah kelas rendah. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa menyia-nyiakan douki saat bertarung denganku. Moran berkata dengan serius di dalam hatinya saat tatapannya menatap tajam ke pemuda berpakaian hitam yang dengan cepat menyerangnya. Saya harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika orang lain di klan tahu bahwa saya diseret ke pertarungan yang begitu lama oleh dousi,
saya kemungkinan akan menjadi sasaran ejekan mereka. Dengan pikiran ini yang dengan cepat berkedip di dalam hatinya, ekspresi pria paruh baya itu secara bertahap menjadi ganas. Dentang. Tinju sekali lagi menghancurkan penggaris yang berat itu, namun paku tajam pada sarung tangan sudah menjadi jauh lebih tumpul. Bocah, sudah berakhir. Setelah memblokir serangan Xiao Yan, pria paruh baya itu tiba-tiba mengambil langkah ke sisinya dan secara tidak sengaja memblokir rute menghindari Xiao Yan. Dengan suara dalam yang kental dia berteriak. Ledakan bintang biduk. Setelah teriakan dalam pria paruh baya itu, douki berwarna kuning ganas mulai menggumpal di tinjunya. Sesaat kemudian, pusaran pasir kuning sepertinya telah terbentuk di atas tinjunya. Di tengahnya ada lubang hitam berkulit gelap. Kekuatan ganas dengan cepat berkumpul di dalamnya. Mati! Anak nakal! Pria paruh baya membuka mulutnya sambil menyeringai. Ekspresi buas muncul di wajahnya saat tangannya tiba-tiba menyerang dengan keras. Saat tangannya terlempar ke depan, lingkaran riak energi ganas berwarna kuning tua bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak keluar. Pusaran pasir kuning di tinjunya tiba-tiba berhenti pada saat itu. Di lubang hitam gelap, zat yang tampak seperti kelompok energi berwarna kuning, membawa angin ganas, dengan keras menabrak penguasa hitam Xiao Yan. Pada titik kontak, gugus energi berwarna kuning melonjak, dengan segera dan meledak dengan hebat seperti bom. Bang, dentang. Suara logam yang tiba-tiba dan tidak terduga yang bersentuhan dengan logam lain ini meledak dengan keras di lapangan terbuka seperti sambaran petir. Gelombang suara yang intens menyebabkan penonton di sekitarnya tanpa sadar menutupi telinga mereka saat mereka memandangi medan pertempuran dengan wajah tercengang. Ketika penguasa hitam dipukul oleh sekelompok energi ganas, wajah Xiao Yan sedikit berubah. Langkah kakinya dengan cepat mundur. Setiap anak tangga yang jatuh akan meninggalkan jejak yang tertanam di permukaan batu yang keras. Setelah mengambil lebih dari 10 langkah mundur, penguasa berat di tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar dan dengan paksa meninggalkan telapak tangannya. Itu terbang dan mendarat ke samping di ruang kosong di dekatnya. Bo, saat penguasa berat meninggalkan tangan Xiao Yan, anggota perusahaan tentara bayaran San segera mengeluarkan suara mencemooh yang menghina. Tawa mengejek bergema di seluruh ruang kosong. Di sisi lain, anggota perusahaan tentara bayaran logam gurun menghela nafas kesal melihat adegan ini. Kekecewaan melintas di wajah mereka. Apa yang harus kita keluarkan karena putus asa? Apakah Anda ingat apa yang terjadi dalam pertarungan antara Xiao Yanxi dan pemimpin perusahaan kedua? Xiao Ding dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Tatapannya menatap Xiao Yan di medan pertempuran saat dia bergumam sambil tersenyum. Xiao Yanxi tanpa penguasa hitam aneh itu dalam kondisi terkuatnya. Bersandar di batu besar, napas Xiao Li sudah jauh lebih stabil. Dia mengangkat kepalanya untuk menyaksikan Xiao Yan di medan pertempuran yang senjatanya terlempar dari tangannya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum. Orang ini. Dia seharusnya mulai bertarung dengan serius sekarang. Langkah Xiao Yan yang cepat mundur perlahan terhenti. Saat dia berdiri dengan kokoh, sudut matanya melirik penguasa Xuan berat dari jarak dekat. Dia dengan lembut menjentikan tangannya yang hampir mati rasa dan menghembuskan nafas panjang keruh, mengeluarkan perasaan menindas di dadanya yang disebabkan oleh serangan lawan. Uhuk-uhuk, Xiao Yan mengeluarkan batuk lembut dan dengan lembut mengusap dadanya yang agak bengkak. Hatinya perlahan menghitung perbedaan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun Yao Lao telah mengatakan bahwa kekuatan sebenarnya Xiao Yan adalah dari bintang 4 Dousi, selama periode waktu ini, mungkin karena mereka, inti api teratai hijau, Xiao Yan dapat merasakan bahwa level sebenarnya sekitar bintang Dousi. Adapun metode kinya, itu sudah berevolusi ke tingkat menengah kelas Xuan setelah menelan api surgawi. Namun, dengan efek khusus yang unik, kekuatan sebenarnya tidak akan lebih lemah jika dibandingkan dengan metode Qi tingkat tinggi kelas Xuan. Oleh karena itu, jika seseorang mengubahnya, Xiao Yan, yang memiliki kekuatan bertarung seperti seseorang yang telah berlatih metode Qi tingkat tinggi kelas Xuan, harus dapat memiliki kekuatan bintang 7 biasa Dousi. Menambahkan ini ke ledakan oktan yang telah dilatih Xiao Yan dan tubuh tangguh yang dimilikinya setelah dikalsinasi dan diperkuat oleh inti api teratai hijau,
Xiao Yan percaya bahwa dia akan mampu bersaing dengan bintang 9 Dousi jika dia akan bertemu satu. Tentu saja, dari pandangan bintang 1 dan Dousi, bintang 9 Dousi secara alami memiliki jarak yang sangat besar dengannya. Namun, untuk Xiao Yan yang memiliki inti api teratai hijau dan teknik di kelas Dou, tsunami pemecah api, dua gerakan pembunuhan ini, perbedaan level ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengandalkan kekuatannya untuk menghadapi seorang Dadousi, Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Bocah, sekarang apa kamu tahu apa hasil dari campur tangan dalam bisnis orang lain? Hehe, tapi kamu sudah kehilangan kesempatan untuk pergi. Oleh karena itu, Anda harus dengan patuh meninggalkan kehidupan kecil Anda di sini. Moran meregangkan lehernya. Dou Qi berwarna kuning yang bergolak di tubuhnya telah menjadi lebih kaya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang kehilangan senjatanya dan tertawa sinis. Xiao Yan mengangkat matanya tapi terus mengabaikan orang yang berisik ini. Tubuhnya sedikit bergetar dan terdiam sesaat sebelum jubah Dou Qi di tubuhnya melonjak hampir setengah meter. Dou Qi berwarna hijau itu seperti sekelompok api berwarna hijau, membungkus seluruh tubuh Xiao Yan sepenuhnya di dalamnya. Benang udara panas menyelimuti tubuhnya. Dari tempat kakinya berdiri, banyak garis retakan kecil mulai menyebar perlahan. Api Dou Qi yang bergolak dari jubah Xiao Yan naik dengan mantap. Qi yang kuat juga melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini. Di bawah Qi ini, ejekan bahwa anggota perusahaan tentara bayaran San di sekitarnya secara bertahap melunak. Sesaat kemudian, akhirnya menghilang sama sekali. Melihat Qi di tubuh Xiao Yan terus naik, Moran mengatupkan alisnya. Syok melintas di matanya. Dia mengamati Qi ini yang bisa dibandingkan dengan bintang 7 atau 8 Dousi dan berpikir. Apakah orang ini baru saja menyembunyikan kekuatannya? Bocah, saya tidak peduli bagaimana Anda berjuang hari ini. Kamu hanya akan mati. Kemarahan tiba-tiba muncul di hati Moran saat dia berkata dengan tebal. Di medan pertempuran, pendakian Xiao Yan Qi perlahan berhenti setelah mencapai level tertentu. Di bawah Dou Qi berwarna hijau, mata hitam gelapnya juga diselimuti oleh api berwarna hijau samar. Bang! Xiao Yan mengangkat kakinya perlahan dan tiba-tiba menginjak ke bawah. Ledakan energi yang intens terdengar, setelah itu, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi benang cahaya kecil. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik dan membuang napas, dia sudah dekat dengan pria paruh baya. Mengamati Xiao Yan, yang kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Matanya menyipit saat dia menatap tajam ke benang cahaya berwarna hitam yang perlahan melebar di matanya. Tampaknya merasakan kekuatan ganas yang mendekat dari depan, sosok cahaya yang seperti kilat, tiba-tiba bergetar. Tubuh langsung bergeser secara horizontal dan sosok manusia aneh muncul di belakang orang paruh baya. Tubuh sosok itu berputar sedikit dan sebuah kekuatan menyelimuti tinju yang terkepal erat. Tinju itu diayunkan ke depan dengan kuat dan pada saat itu, suara ledakan keluar dari udara. Bang! Mengikuti suara lembut yang teredam, tinju Xiao Yan dengan keras menghantam rompi belakang pria paruh baya. Suara teredam yang dalam menyebabkan pikiran orang-orang di sekitarnya bergetar. Kaca! Di mana kaki Xiao Yan mendarat, beberapa garis retakan dengan cepat menyebar. Dari bentrokan ini, bisa diketahui seberapa kuat kekuatan serangan ini. Sungguh kecepatan yang cepat. Namun, bocah, apa menurutmu pertahanan Dadousi begitu mudah dihancurkan? Setelah dipukul oleh Xiao Yan, tubuh Moran bergetar hebat. Dia terdiam beberapa saat sebelum kaki kirinya tiba-tiba menendang keras ke belakangnya. Pada saat yang sama, tawa dingin keluar dari mulutnya. Pada saat tinju Xiao Yan mengenai sasaran, dia sedikit mengernyit. Dari indranya, benda yang dia pukul tidak terasa seperti tubuh manusia. Sebaliknya, itu seperti lapisan baju besi yang keras. Tubuh Xiao Yan seperti roti karena bergerak dengan aneh. Kaki Moran, yang membawa kekuatan yang ganas, melewati pinggangnya saat terbang melewatinya. Angin kencang masih menyebabkan kulit Xiao Yan sedikit membengkak meski tertutup jubah Dou Qi miliknya. Setelah menghindari serangan Moran, Xiao Yan tiba-tiba bergerak mendekat.
Dia menggunakan danaunya seperti kemampuan menghindar dan kecepatan cepat untuk berulang kali mengitari tubuh mantan seperti kutu. Setiap kali dia muncul, tinju yang mengandung kekuatan ganas akan dengan keras menginjak tubuh lawan. Di bawah serangan Xiao Yan yang hampir tak henti-hentinya, banyak suara teredam, bang-bang, datang terus-menerus satu demi satu di medan pertempuran. Bocah, haha. Aku sudah mengatakan bahwa dengan kekuatanmu, mustahil untuk mematahkan pertahanan seorang Dado Usi. Moran tertawa liar. Tubuhnya berdiri tanpa bergerak, membiarkan Xiao Yan menyerangnya dengan liar. Dia hanya bertindak untuk memblokir sesekali ketika serangan itu menargetkan titik-titik vital. Adapun sisanya, dia membiarkan mereka mendarat di tubuhnya. Bang! Suara teredam lainnya terdengar. Pakaian Moran, yang telah menerima lebih dari 10 serangan oleh Xiao Yan, akhirnya pecah. Saat pakaian itu pecah, mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit. Dia melihat bahwa di bawah pakaian Moran, lapisan pelat dada berwarna kuning tanah yang memancarkan cahaya samar telah membungkus tubuh bagian atas yang terakhir di dalamnya. Di pelat dada, orang bisa melihat beberapa tanda pukulan samar. Jelas, mereka adalah jejak yang ditinggalkan oleh Xiao Yan beberapa saat yang lalu. Hei, bocah, ini adalah armor Douki yang hanya bisa digabung oleh Dado Usi. Ini adalah evolusi dari jubah Douki Dousi. Sayangnya, saya baru saja memasuki kelas Dado Usi belum lama ini. Kalau tidak, saya akan bisa menutupi seluruh tubuh saya. Namun, meski hanya dengan ini, seranganmu tidak akan bisa mematahkannya. Menundukkan kepalanya untuk melirik pelat dada berwarna kuning yang memancarkan cahaya pekat, Moran pertama kali menghela nafas menyesal. Setelah itu, dia segera menatap Xiao Yan dan tertawa. Armor Douki? Pantas. Melihat cahaya kuning pekat dari substansi seperti pelat dada, Xiao Yan merajut alisnya dan tertawa dingin. Aku tidak percaya bahwa cangkang kura-kura milikmu ini tidak bisa dipatahkan. Sekali lagi, Xiao Yan mendorong kakinya dari tanah dan menyerang langsung ke Moran. Tubuhnya berputar dengan aneh dan dia menghindari sepasang sarung tangan tajam Moran. Dia memutar kakinya dan memanfaatkan gerakannya untuk menyerang dada Moran dengan punggungnya. Xiao Yan kemudian memutar tubuhnya ke sudut yang aneh dan sikunya tiba-tiba membentur dada yang terakhir. Ledakan oktan. Teriakan rendah jatuh di hati Xiao Yan dan kekuatan tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi setajam pedang berharga yang terhunus. Di sikunya, kekuatan ganas yang tak tertandingi tiba-tiba menciptakan banyak suara ledakan yang tajam. Merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang tiba-tiba muncul di siku Xiao Yan, wajah tersenyum liar Moran berubah sedikit. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar dapat melepaskan serangan kuat dari level ini. Doukinya segera mengalir dengan cepat di tubuhnya dan cahaya di atas baju besi di dadanya langsung menjadi lebih terang. Bang! Siku dicantumkan dengan kuat ke pelat dada. Lingkaran kekuatan tak berbentuk melonjak dari titik kontak. Seketika, garis retakan menutupi permukaan batuan di sekitarnya saat suara, Kaaca, dipancarkan. Anak nakal yang sangat baik. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan mengetahui teknik Dou yang begitu canggih. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dengan wajah dingin, Moran memandangi baju besi Douki yang ditutupi garis retak yang disebabkan oleh serangan Xiao Yan ini. Kemarahan memenuhi matanya saat dia mengencangkan tinjunya. Dia baru saja akan mengirim pukulan keras ke arah Xiao Yan ketika dua ledakan teredam tiba-tiba terdengar di tubuhnya. Ketika suara teredam terdengar, tubuh Moran tiba-tiba bergetar hebat. Wajahnya berubah antara hijau dan putih saat seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan tersembunyi. Menyeka tetesan darah, wajah marah Moran seperti harimau yang siap menggigit seseorang, tampak sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa kelalaian kecilnya telah memungkinkan Xiao Yan di depannya untuk mengubahnya menjadi keadaan yang mengerikan. Mengencangkan tinjunya yang berulang kali bergetar karena marah, Moran mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan. Raungan itu dibawa oleh Douki, menekan semua suara di dalam halaman. Bajingan kecil, hari ini, kamu harus mati. Moran memiliki wajah yang menyeramkan saat dia melolong marah. Tangan kirinya tiba-tiba terulur dan dengan keras kepala meraih pergelangan tangan Xiao Yan sebelum yang terakhir bisa menariknya kembali. Di tangan kanan Moran, Douki berwarna kuning dengan cepat dikumpulkan.
Sesaat kemudian, itu diseduh menjadi kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat tinju dengan kejam menghantam dada Xiao Yan. Melihat momentumnya, jika seseorang terkena, seseorang kemungkinan akan menderita luka serius dan kehilangan kekuatannya untuk bertarung jika tidak, kematian. Angin bertekanan kuat menyebabkan Xiao Yan kesulitan bernapas. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan menggunakan semua kekuatannya untuk menarik tangannya. Namun, lawannya sepertinya telah memutuskan untuk menyingkirkan Xiao Yan dalam satu pukulan. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana Xiao Yan menarik, tangan besar itu tetap seperti cakar yang menahannya dengan kuat. Setelah perjuangan sia-sia lainnya, amarah badai akhirnya melonjak di hati Xiao Yan. Kekejaman gelap melintas di wajahnya. Tangan kanannya sedikit gemetar dan warna hijau Douki melayang di atasnya. Setelah itu menargetkan garis retakan di armor yang dibuat oleh ledakan oktan dari sebelumnya dan menghantamnya. Kedua lengan yang memiliki ukuran berbeda bergesekan melewati bahu satu sama lain. Kekuatan yang mereka bawa menyebabkan pihak lain merasa agak terpesona di hati mereka. Catatan, saya pikir dengan bahu, penulis berarti bahu kiri. Namun paku tajam pada sarung tangan sudah menjadi jauh lebih tumpul. Xiao Yan tidak memblokir serangan lawannya. Jelas, dia mengadopsi sikap kejam yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil nyawa lawannya. Saat dia dengan dingin menyaksikan sikap kejam Xiao Yan, senyum mengerikan dan kejam muncul di wajah pria paruh baya itu. Bersaing dengan Dousi tentang perlawanan mereka untuk dipukul, apakah kepala orang ini dipukuli sampai dia bodoh? Mengelilingi lapangan terbuka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara mendesis saat mereka mengamati pertarungan yang telah berubah menjadi berantakan tanpa taktik apapun. Sikap Xiao Yan untuk berhadapan langsung dengan Dousi membuat banyak orang berpikir bahwa mungkin dia telah memasuki tahap di mana dia telah kehilangan akal sehatnya. Di bawah pandangan penuh semua orang, tinju Xiao Yan dan Moran akhirnya membawa suara angin tajam yang menusuk telinga saat mereka melakukan kontak satu sama lain. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar menahan napas. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap kedua orang di medan pertempuran. Setiap orang memiliki firasat bahwa selama pertukaran pukulan ini, pasti akan ada satu orang yang akan dikalahkan dan jatuh. Mungkin ini adalah Dousi yang kuat. Tapi tentu saja, kemungkinan yang lebih besar adalah pemuda kurus berpakaian hitam. Ini karena semua orang sulit mempercayai bahwa tubuh kurus akan mampu menyembunyikan kekuatan yang bisa bersaing dengan Dousi. Tepat sebelum tinju Xiao Yan hendak melakukan kontak dengan tubuh Moran, tiba-tiba dan anehnya bergetar beberapa kali. Mengikuti gemetar tinju, gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba meringkuk ke atas dan muncul ke permukaan, akhirnya membungkus tinju Xiao Yan di dalamnya. Ketika gumpalan api berwarna hijau yang tampak sederhana muncul, ruang di sekitar Xiao Yan segera mulai menjadi terdistorsi. Tampaknya udara menjadi sangat panas saat ini. Perubahan udara yang tiba-tiba juga dirasakan oleh Moran. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat nyala api yang menggeliat itu. Kebingungan melintas di matanya. Seketika, matanya menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Ekspresi ketakutan menutupi seluruh wajahnya, menyebabkannya tampak sangat jelek dan menakutkan. Bang! Dua tinju yang membawa energi mengerikan mereka sendiri akhirnya dan dengan keras menghantam tubuh orang lain di saat berikutnya. Segera, ekspresi kedua orang itu menjadi putih pucat. Pada contoh ini, dua orang yang awalnya seperti guntur kerusuhan, tampaknya menjadi diam pada saat yang sama. Tempat kaki mereka berdiri, gelombang energi yang kuat mengubah permukaan batuan keras di sekitarnya menjadi seperti tanah ujung yang telah dibajak oleh banteng. Di sekitar medan pertempuran, semua orang menjadi diam saat ini. Satu persatu, tatapan semua orang menatap tajam kedua orang yang tidak bergerak itu. Suasana bertekanan samar menyelimuti tempat latihan, menindas kelompok orang di sekitarnya sampai napas mereka menjadi terengah-engah. Namun, mereka tak berani menghembuskan napas dengan mulut lebar. Banyak orang tersedak dengan wajah agak merah. Setelah keheningan berlangsung selama beberapa menit, tubuh Moran adalah yang pertama bergetar sedikit. Mengikuti tubuhnya yang gemetar, kemerahan tiba-tiba melonjak di wajah Xiao Yan di seberangnya dan seteguk darah segar dimuntahkan dengan suara, "Wah!" Mengamati Xiao Yan yang tiba-tiba meludahkan darah, perasaan semua orang di perusahaan mercenari Desert Metal tenggelam.
Seketika, tulang dingin yang membekukan yang tidak hilang untuk waktu yang lama menyelimuti tubuh mereka meskipun matahari terik menggantung di udara. Apakah dia gagal? Seorang anggota, perusahaan mercenari Desert Metal, menghela nafas pelan. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kekecewaan melintas di matanya. Semua orang di sekitar memiliki ekspresi sedih saat mereka mempertahankan keheningan mereka. Suasana suram kehitaman menyelimuti semua orang setelah harapan mereka hancur. Suasana yang menindas itu seperti batu besar yang tergantung di hati setiap orang. Tangan di lengan baju Xiao Ding terkepal erat. Dengan mata tidak berkedip, dia menatap wajah pemuda di medan pertempuran. Tubuhnya juga sedikit menggigil saat dia bergumam dengan perasaan bingung. Apa dia benar-benar gagal? Namun, saat itu, seluruh tubuh Xiao Ding menggigil. Senyuman segera memenuhi wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia pasti telah melihat pemuda di medan pertempuran membuka bibirnya dan menyeringai padanya. Di bawah pandangan semua orang yang jelas, Xiao Yan yang sepertinya seharusnya dikalahkan di hati semua orang tiba-tiba mengeluarkan beberapa batuk yang keras. Dia benar-benar perlahan membalikkan tubuhnya, berjalan ke samping dan perlahan mengambil penguasa Xuan berat. Setelah itu, dia menopangnya di punggungnya saat dia perlahan berjalan menuju Xiao Ding dan yang lainnya. Ketika Xiao Yan berbalik, tubuh Moran, yang tetap dalam keadaan tidak bergerak, sedikit bersandar dan jatuh dengan keras. Wajah Hariha, yang masih ditutupi dengan ekspresi putih pucat yang ketakutan, muncul di bawah pengamatan semua orang. Banyak tatapan kaget menyapu tubuh Moran dan akhirnya berhenti di dadanya. Di sana, dadanya, yang awalnya ditutupi oleh baju besi douki yang tebal, saat ini benar-benar berubah menjadi sekelompok hitam hangus. Di dadanya, ada lubang besar hitam gelap. Saat pandangan seseorang beralih, seseorang akan melihat bahwa segala sesuatu di dalam lubang itu telah berubah menjadi ketiadaan. Ses, mengamati kematian Moran yang sangat menyedihkan, kulit di kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Wajah mereka dipenuhi syok. Mereka menghirup udara dingin dalam-dalam sebelum tatapan ketakutan mereka beralih ke tubuh Xiao Yan di samping. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa pemuda yang tampak sangat tidak berbahaya ini benar-benar akan menjadi sangat ganas ketika dia menyerang. Gulu, mengamati Xiao Yan, yang sedang berjalan mendekat, anggota perusahaan mercenari logam gurun, tanpa sadar mundur selangkah. Jelas, cara Moran meninggal menyebabkan ketakutan terhadap Xiao Yan meningkat di hati mereka. Catatan, Gulu, menelan suara. Xiao Ding berdiri di tempat yang sama. Dia tidak mundur, tetapi menyeringai pada Xiao Yan saat dia mengambil 2 langkah cepat ke depan. Menepuk punggung yang terakhir, dia dengan lembut tertawa. Anak kecil, kamu baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menutupi mulutnya saat dia batuk hebat beberapa kali. Beberapa darah segar berceceran di telapak tangannya. Dia secara acak melihat sekeliling dan kemudian tanpa peduli menyekanya di lengan bajunya. Dia dengan lembut membuka pakaian luarnya dan menunjuk ke rompi bagian dalam yang ditinggalkan Yun Si untuknya saat itu di pegunungan binatang ajaib. Dia tersenyum dan berkata, "Untung aku punya ini. Jika tidak, saya takut saya akan benar-benar menderita cedera serius." Cek, benar-benar orang yang luar biasa. Anda benar-benar telah membantai seorang dado usi. Melirik mayat Moran di kejauhan, Xiao Ding tanpa sadar menghela nafas dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan mengungkapkan kekuatan aslinya. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanan dan menelannya. Dia lalu menghembuskan nafas panjang. Jujur saja, kemenangannya dalam pertarungan ini tidak diragukan lagi karena dia beruntung. Dia mungkin telah meninggalkan beberapa kartu tersembunyi tak tersentuh, tapi Moran hanya menggunakan satu teknik Dou. Jika orang itu tidak ceroboh dan meremehkan lawannya karena kelasnya, kesulitan pertarungan ini akan meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat. Selain itu, dia terlalu percaya diri dengan baju besi Douki miliknya. Hal ini mengakibatkan dia kehilangan perlawanannya ketika Xiao Yan memanggil api surgawi. Dapat dibayangkan betapa lemahnya armor Douki dengan penampilan yang tangguh ketika dihadapkan dengan inti api teratai hijau, sebuah objek alami yang menakjubkan yang bahkan sangat ditakuti oleh Ratu Medusa. Oleh karena itu, tinju yang ditutupi oleh api surgawi berhasil dengan mudah melewati lapisan pertahanan Moran.
Karena Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan mengendalikan api surgawi, ketika memasuki tubuh Moran, nyala api yang tiba-tiba melonjak membakar semua organ internal Moran menjadi abu dalam sekejap, ini menyebabkan kemunculan kematian Moran yang menyedihkan. Berbicara tentang itu dilakukan secara tidak sengaja oleh Xiao Yan. Bantai semua orang ini juga. Xiao Yan tersenyum lembut pada Xiao Ding sebelum berbalik dan tersenyum cemerlang pada sekelompok besar tentara bayaran, perusahaan tentara bayaran San, di sisi lain tempat pelatihan. Xiao Yan saat ini telah melebihi harapan semua orang dengan membunuh Dado Usi. Moran. Dengan meminjam kejutan yang diciptakan dari tindakan ini, sikapnya yang mengesankan sangat agresif. Jadi, ketika anggota perusahaan tentara bayaran San melihatnya melirik, mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Saat mereka mendorong dan berteriak, momentum mereka benar-benar hilang. Tiba-tiba menarik penguasa berat dari punggungnya, Xiao Yan berpura-pura menyerbu anggota perusahaan tentara bayaran San. Melihat aksinya, tentara bayaran yang sudah kehilangan moral setelah kehilangan pemimpin mereka, segera mengeluarkan gelombang teriakan ketakutan. Setelah itu, mereka mulai melarikan diri dari markas perusahaan mercenari Desert Metal dengan cara yang sangat mengerikan. Melihat bahwa anggota perusahaan tentara bayaran San begitu bingung sehingga mereka bahkan tidak memilih rute mereka, Xiao Yan menepis bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya yang agak pusing sebelum menurunkannya untuk melihat darah segar di tangannya hanya untuk tertawa pelan. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang dia kalahkan setelah kesulitan besar. Selain itu, dia bersikeras menggunakan kekuatannya sendiri dan hasilnya adalah kesuksesannya. Rekan kecil, kamu telah melakukannya dengan baik. Saya awalnya mengira bahwa kali ini Anda akan meminta saya untuk mengambil tindakan. Namun Anda berhasil mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Mungkin Anda tidak merasakannya, tetapi mengandalkan diri sendiri dan percaya pada kekuatan Anda sendiri adalah keyakinan yang hanya dapat dimiliki oleh orang yang kuat. Di hati Xiao Yan, tawa hangat Yao Lao, yang tadinya hening, tiba-tiba dan perlahan terdengar sambil membawa beberapa kepuasan. Saat ini Anda semakin menjadi orang yang benar-benar kuat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 244 mengisi. Xiao Yan dan beberapa lainnya duduk di aula yang luas. Anggota perusahaan tentara bayaran logam gurun lainnya mulai sibuk membersihkan markas mereka yang telah menjadi berantakan. Kadang-kadang, ketika beberapa tentara bayaran melewati ruang tamu, mereka akan memberikan tatapan hormat kepada pemuda yang duduk di samping meja yang tersenyum hangat saat dia dengan lembut menyesap tehnya. Perasaan ketakutan yang mereka miliki karena tindakan kejam Xiao Yan telah dipertahankan untuk sementara waktu sebelum perlahan menghilang dari hati para tentara bayaran ini. Mereka semua adalah orang yang sering menjilat darah dari bilahnya. Tingkat ketangguhan pikiran mereka secara alami jauh lebih besar daripada orang biasa. Selain itu, karena Moran adalah musuh dari perusahaan mercenari Desert Metal, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menunjukkan belas kasihan sedikit pun padanya. Ini karena mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak tiba tepat waktu hari ini, maka Moran tidak akan menunjukkan belas kasihan saat membunuh saudara mereka. Catatan, saudara-saudara di sini tidak mengacu pada saudara sedarah. Sebaliknya, ini mengacu pada orang-orang yang sangat dekat satu sama lain. Membawa cangkir teh hangat, Xiao Yan melirik tentara bayaran yang sibuk di luar. Di kursi di sampingnya adalah Hai Bodong yang wajahnya tetap acuh tak acuh. Orang yang pernah menjadi Kaisar Es ini tidak menunjukkan senyum ramah karena hubungan yang dimiliki Xiao Ding dan Xiao Li dengan Xiao Yan. Tuan Tuahai adalah temanku. Emosinya mungkin agak temperamental, tapi dia benar-benar orang yang kuat. Mengamati Hai Bodong yang tetap diam sejak dia memasuki ruangan, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memberitahu Xiao Ding dan Xiao Li di sisi yang berlawanan sambil tersenyum. Xiao Ding tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sudut pandangannya menyapu Hai Bodong. Perasaannya samar-samar mengatakan kepadanya bahwa di bawah tubuh kurus dan bungkuk pria tua yang acuh tak acuh ini, ada energi yang menakutkan. Yang kuat secara alami memiliki temperamen yang kuat. Jika tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan individualitasnya? Xiao Ding tertawa pelan dan bercanda. Xiao Yan juga tertawa.
Dia kemudian bertanya setelah luka Xiao Li sebelum dia sedikit mengernyit dan bertanya. Bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa perusahaan mercenari pasir tiba-tiba memiliki lebih banyak orang kuat? Juga, apa yang terjadi dengan gadis kecil King Lin itu? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, senyum di wajah Xiao Ding perlahan menghilang. Dia tertawa getir dan menghela nafas sebelum merenung sebentar, sepertinya sedang mengatur kata-katanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata perlahan. Setengah bulan yang lalu, King Lin tidak pernah kembali setelah keluar sekali. Setelah penyelidikan kami, dia sepertinya telah ditangkap oleh seseorang. Di tempat dia menghilang, kami menemukan jejak pertempuran sengit. Tempat itu juga memiliki banyak sisik ular yang berlumuran darah segar, yang menurutku telah dikupas dari ular roh api berkepala dua King Lin. Mampu mengalahkan ular roh api berkepala dua dan menangkap King Lin, pihak lain setidaknya harus menjadi Douling. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia merajut alisnya dengan erat. Dia bertanya dengan ragu. Tapi siapa yang akan bertindak melawan King Lin? Dia hanyalah seorang gadis kecil. Douling mana yang benar-benar akan menurunkan dirinya sendiri dan mengincarnya? Kami juga tidak terlalu yakin. Xiao Ding tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan. Ini juga hari kedua setelah King Lin menghilang ketika perusahaan mercenari pasir tiba-tiba mulai menelan atau membersihkan kekuatan lain di kota. Dengan kekuatan, perusahaan tentara bayaran Sun di Rock Desert City, selain kami dan 2 atau 3 perusahaan tentara bayaran lainnya, tidak mungkin kekuatan yang tersisa untuk bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 5 hari, kekuatan lemah lainnya di dalam kota benar-benar dibersihkan oleh mereka dengan cara seperti kilat. Pada titik ini, perusahaan tentara bayaran dengan kekuatan yang lebih kuat akhirnya menyadari niat mereka. Kami segera membentuk aliansi untuk bertarung dengan perusahaan mercenari pasir. Menurut perhitungan kami, bahkan jika perusahaan mercenari pasir memiliki Luobu, yang merupakan Dado Usi, tidak mungkin bagi perusahaan untuk dengan mudah mengalahkan aliansi kami. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, seorang Dado Usi dan cukup banyak Do Usi tiba-tiba muncul di perusahaan tentara bayaran Sun. Di bawah peningkatan kekuatan lawan yang begitu besar, kami mulai panik secara internal. Bagaimanapun, itu adalah aliansi longgar yang terbentuk pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu, kekuatan pengikatnya tidak banyak. Akibatnya, di bawah situasi pertempuran di antara mereka sendiri, 3 perusahaan tentara bayaran lainnya berakhir dengan 1 dihancurkan, 1 menyerah dan 1 lagi memilih untuk meninggalkan kota ini setelah memberikan perusahaan tentara bayaran Sun pembayaran besar untuk memohon perdamaian. Adapun kami, karena perusahaan mercenari gurun pasir adalah tulang yang paling sulit ditelan bagi mereka, kami ditinggalkan untuk yang terakhir. Menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Jika Anda datang sedikit kemudian, saya khawatir, perusahaan mercenari Desert Metal akan dimusnahkan. Xiao Ding menghela napas. Apa kamu tahu tentang latar belakang orang-orang yang tiba-tiba bergabung dengan perusahaan mercenari pasir? Xiao Yan perlahan membelai cangkir teh hangat saat dia bertanya dengan lembut. Kita tidak yakin. Xiao Ding menggelengkan kepalanya. Ekspresi pemikiran yang dalam muncul di wajahnya dan sesaat kemudian, dengan ragu-ragu berkata. Sepertinya aku merasa bahwa hilangnya King Lin ada hubungannya dengan orang-orang kuat yang tiba-tiba bergabung dengan perusahaan mercenari pasir. Bagaimanapun, waktu dari kedua peristiwa ini tampaknya terlalu kebetulan. Ular roh api yang dimiliki King Lin seharusnya hanya diketahui oleh sedikit orang. Lalu mengapa mereka memilih untuk menyerangnya? Xiao Yan mengerutkan kening dan jari yang mengetuk meja tiba-tiba berhenti. Dia bergumam di dalam hatinya. Jangan bilang itu karena murid bunga ular 3 giok. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum pahit. Kamu mungkin tidak tahu, tapi kupikir Luobu pria itu seharusnya tahu. Xiao Yan duduk dan tersenyum. Dia berkata, saya akan pergi dan menemukannya dan melihat dengan tepat dari mana keberaniannya berasal pada saat yang sama. Kami akan pergi dan mengumpulkan beberapa orang. Ayo pergi bersama. Mereka memiliki banyak orang. Xiao Ding menyuarakan pikirannya. Lakukan apa yang kamu inginkan.
Mengenai ini, Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia menganggukkan kepalanya. Dia berdiri dan menuju keluar pintu. Ketika dia melewati Hai Bodong, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Tua Hai, apakah Anda berniat untuk mengikutinya? Aku juga bosan tinggal di sini, jadi aku akan mengikutimu untuk menonton kesenangan. Tapi jangan berpikir untuk meminta saya bertindak. Harga untuk saya melakukan apapun sangat mahal." Hai Bodong tertawa kecil. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum membuka langkahnya dan keluar dari aula. Di belakangnya, Hai Bodong dengan malas mengikuti. Jauh di belakang, Xiao Ding dan Xiao Li dengan cepat mengumpulkan lebih dari 50 anggota berkemampuan tinggi dan seluruh kelompok orang dengan agresif keluar dari markas. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menuju langsung ke wilayah perusahaan mercenari pasir, bersiap untuk membunuh. Di jalan utama, ketika orang yang lewat di sekitarnya melihat sekelompok tentara bayaran berwajah galak yang tiba-tiba melompat keluar, mereka buru-buru pergi. Segera, tatapan aneh mereka menatap kelompok pria ini. Bisikan lembut terdengar di antara mereka sendiri. "Apa, bukankah mereka adalah anggota perusahaan mercenari Desert Metal? Mengapa mereka berani keluar selama ini? Apakah mereka tidak takut dengan perusahaan tentara bayaran San? Aku baru saja mendengar dari anggota perusahaan tentara bayaran San bahwa misi mereka kali ini telah gagal. Dadousi mereka juga mati di tangan perusahaan mercenari Desert Metal. Saat ini, sepertinya orang-orang ini berniat pergi dan mencari masalah." "Apa? Bahwa Dadousi dari perusahaan tentara bayaran San sudah mati? Kapan orang kuat yang bisa bersaing dengan Dadousi muncul di perusahaan mercenari Desert Metal?" "Ya, pemuda berpakaian hitam itu yang memimpin grup." "Hehe, apa kamu sangat terkejut?" Tapi Dadousi memanggil Moran benar-benar dibunuh olehnya di bawah pandangan yang jelas dari semua orang. Seorang pejalan kaki yang sepertinya tahu beberapa informasi orang dalam menatap pemuda kurus di depan sekelompok tentara bayaran besar dengan tatapan hormat saat dia berkata sambil tertawa. "Sial. Bagaimana bisa? Saya khawatir pemuda itu bahkan belum berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa mengalahkan Dadousi?" Orang-orang di sekitar pejalan kaki semua tercengang dan memiliki wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan. Tunggu dan lihat. Kali ini, saya pikir, perusahaan tentara bayaran San akan mengalami nasib buruk. Siapa yang meminta mereka menjadi begitu sombong selama periode waktu ini? Hehe. Pejalan kaki itu tertawa dengan sikap sombong. Di bawah pengawasan banyak tatapan di kota, kelompok Xiao Yan melewati beberapa jalan dan setelah 10 menit, markas, perusahaan mercenari pasir, yang dijaga ketat yang seperti ember logam, muncul di hadapan semua orang. Saat ini, perusahaan mercenari pasir, jelas telah menerima informasi tentang pembunuhan Moran. Oleh karena itu, pintu masuk memiliki sejumlah besar tentara bayaran yang membawa senjata berkilau yang berpatroli. Wajah tegang mereka sangat serius. Ketika mereka melihat sekelompok besar, perusahaan mercenari gurun pasir, muncul di ujung jalan, kepanikan segera menyerbu wajah mereka. Beberapa tentara bayaran menggunakan kedua tangan dan kaki mereka untuk masuk ke pintu besar dan bergegas untuk melaporkan masalah tersebut. Menyaksikan tentara bayaran, perusahaan tentara bayaran San, yang tubuhnya sedikit gemetar saat mereka membawa senjata dan berkumpul di pintu besar, kelompok Xiao Yan perlahan-lahan berhenti tepat di luar pintu masuk. "Ini adalah wilayah perusahaan tentara bayaran San. Untuk apa kalian semua di sini?" Melihat sekelompok pria besar dengan wajah ganas dan mata galak menghalangi pintu depan, kompi tentara bayaran kurus meraung dengan penampilan luar yang berani sambil merasa lemah di dalam. "Panggil Wobu untuk mengeluarkan anunya." Xiao Yan mengambil kuku jarinya sebelum mengangkat kepalanya dan memberitahu pria itu sambil tersenyum. "Diam." Mengamati pemuda berpakaian hitam yang berdiri tepat di depan, semua tentara bayaran di pintu tetap diam. Dari mulut orang-orang yang baru saja kembali dari perusahaan mercenari Desert Metal, mereka sudah tahu bahwa Dadousi telah meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan di tangan pemuda yang tersenyum hangat ini. "Lupakan saja, aku akan masuk dan mencarinya sendiri." Melihat tentara bayaran yang diam, Xiao Yan tanpa daya tersenyum dan perlahan mengambil langkah maju. Hua-hua. Saat Xiao Yan melangkah maju, tentara bayaran di pintu segera mundur selangkah dengan wajah panik.
Langkah kaki mereka yang teratur cukup lucu untuk didengar. Pemimpin perusahaan mengeluarkan perintah. Bunuh mereka dengan segala cara. Siapapun yang membunuh orang berpakaian hitam ini akan diberi hadiah 50.000 koin emas. Di tengah keheningan, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari balik pintu besar itu. Saat teriakan itu jatuh, mata para tentara bayaran di pintu segera menjadi cerah. Tatapan yang mereka amati Xiao Yan memiliki lebih sedikit teror dan lebih banyak keserakahan. Jelas merasakan perubahan pada orang-orang ini, Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Setelah melambaikan tangannya untuk memblokir anggota, perusahaan mercenari gurun pasir, di belakangnya yang bersiap untuk menarik pedang mereka, dia sekali lagi mengambil langkah maju. Bunuh dia. Di bawah hadiah yang sangat besar itu, akhirnya ada tentara bayaran yang tidak bisa menahan godaan. Dia dengan erat memegang senjata tajamnya dan menyerang Xiao Yan dengan wajah ganas, berniat untuk membunuhnya. Tindakannya tidak diragukan lagi menciptakan efek berantai. Segera, tentara bayaran di belakangnya memasang wajah galak saat mereka memegang senjata mereka dengan erat dan menyerang Xiao Yan. Mengamati puluhan tentara bayaran yang menyerbu, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba didorong ke depan. Tapak api. Saat telapak tangan Xiao Yan didorong ke depan, kekuatan ganas yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Setelah itu, ia membawa angin, yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan batu besar, dan menghancurkan peti dari puluhan tentara bayaran. Wah, wah! Ketika angin menerpa tubuh mereka, mereka seperti ditabrak oleh 1000 batu besar, 500 kg, kati. Wajah puluhan tentara bayaran yang dipenuhi dengan niat membunuh segera menjadi putih. Seketika, mereka mulai muntah seteguk demi seteguk darah, seolah-olah hujan darah mulai turun. Menepuk telapak tangannya dengan lembut, Xiao Yan melirik ke arah pintu besar yang telah kosong dalam sekejap. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum kepada tentara bayaran logam gurun yang memiliki wajah yang benar-benar terpana. Ayo pergi. Karena itu, dia memimpin dan melangkah melewati ambang pintu. Sikapnya yang terang-terangan membuatnya seolah-olah dia memasuki rumahnya sendiri. Menatap bagian belakang pemuda di depan mereka, semua orang bertukar pandang saat mereka merasa tidak bisa berkata-kata. Mengalahkan puluhan tentara bayaran biasa dengan satu telapak tangan. Bukankah orang ini sedikit terlalu abnormal? Sungguh pria yang tidak normal. Xiao Li menghela nafas. Dia bertukar pandang dengan Xiao Ding dan keduanya menggelengkan kepala tanpa daya sebelum membuka langkah mereka dan mengikuti. Perusahaan mercenari pasir, memang kekuatan paling kuat di kota gurun batu. Mereka baru saja memasuki halaman ketika lebih dari 100 tentara bayaran yang membawa senjata bersinar segera mengepung mereka. Meskipun mereka memiliki atmosfer pembunuhan yang lebih lemah dibandingkan dengan tentara bayaran, logam gurun, mereka memiliki momentum setelah mengumpulkan begitu banyak orang. Mengamati sekelompok besar tentara bayaran yang menghalangi bagian depannya, langkah kaki Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun. Saat telapak tangannya mendorong ke depan, kekuatan ganas datang dari segala arah dan sangat sombong saat mereka melonjak keluar. Di bawah serangan kekuatan ini, setiap tentara bayaran di bawah kekuatan bintang 5 Dou Ze akan muntah darah dan jatuh kembali. Hanya beberapa yang memiliki kekuatan sedikit lebih besar yang mampu memblokir serangan jarak jauh ini oleh Xiao Yan. Namun, sebelum mereka sempat bersuka cita mengatasi serangan udara mengemudi Xiao Yan, sosok seperti hantu akan berkedip di depan mereka. Tinju yang tampaknya tidak menggunakan banyak kekuatan akan menyebabkan tentara bayaran pingsan karena cedera serius setiap kali dilemparkan ke depan tanpa beban. Sepanjang jalan, saat dia melihat tentara bayaran, perusahaan tentara bayaran San, runtuh di kedua sisi jalan kecil berulang kali berguling dan mengerang, Xiao Yan akhirnya sekali lagi mengalami kekuatan metode Qi kelas Xuan. Jika ini terjadi di masa lalu, dia hanya akan dapat menggunakan teknik Dou, telapak api, 5 kali sebelum Dou Qi di tubuhnya mengumumkan bahwa itu habis. Namun, metode Qi kelas Xuan yang dia miliki saat ini mampu mendukung pemborosan acaknya. Perbedaan antara mereka seperti bumi dan langit. Mengamuk sepanjang perjalanan, Xiao Yan tampaknya telah menyerang sampai dia kecanduan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan berbondong-bondong melalui kelompok tentara bayaran yang kekuatannya hanya dari Dou Ze biasa.
Tempat di mana dia melintas memiliki darah menari di seluruh langit dan sosok manusia ditembak ke belakang. Mengikuti di belakang Xiao Yan, Xiao Ding dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata saat mereka memandangi tentara bayaran di depan yang berulang kali muntah darah atau terlempar ke belakang. Karena mereka telah memasuki pintu sampai sekarang, mereka bahkan tidak memiliki satupun kesempatan untuk menyerang. Pemuda berpakaian hitam di depan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya dan douki. Pemborosan tanpa belas kasihan ini menyebabkan orang-orang di samping merasa sedikit sakit hati. Melangkahi tubuh beberapa tentara bayaran yang pingsan dengan langkah lincah, tatapan mereka melihat sekeliling halaman yang sangat berantakan dan menghela nafas dengan lembut. Orang ini bisa saja menghentikan seluruh perusahaan mercenari pasir, sendirian. Di aula besar yang pintunya tertutup rapat, puluhan orang berjalan dengan gelisah. Saat mereka mendengar jeritan darah yang terdengar tidak jauh di luar pintu, wajah mereka benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Suasana panik menutupi bagian dalam seluruh aula. Di kursi pemimpin di aula, wajah Luo Bu sedikit pucat saat dia duduk di atasnya. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya sedikit bergetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat aula sebelum mengarahkannya ke beberapa orang yang tidak jauh darinya. Orang-orang ini tidak mengenakan seragam perusahaan tentara bayaran pasir. Dada mereka juga tidak memiliki lencana perusahaan tentara bayaran pasir. Aku sudah memberitahu beberapa dari kalian bahwa Xiao Ding dan Xiao Li dari Desert Mercenary Company memiliki adik laki-laki dengan kekuatan yang menakutkan. Namun Anda semua masih bersikeras untuk menghancurkan mereka. Lihatlah sekarang. Orang itu telah kembali. Sekarang mereka bahkan menyerang. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Suara Luo Bu tampak agak tajam karena amarahnya. Pemimpin perusahaan Luo Bu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan orang itu memang sedikit kuat, tetapi dari situasi pertarungannya dengan Tetua Moran, itu jauh dari kemungkinan menjadi Do Uang seperti yang Anda katakan. Meskipun dia akhirnya mengalahkan Tetua Moran, dia juga terluka ringan. Oleh karena itu, saya kira kekuatannya paling banyak adalah bintang 2 atau 3 bintang Dado Usi. Namun, pemimpin perusahaan Luo Bu, Anda adalah Dado Usi bintang 4. Mengapa Anda perlu takut padanya? Selain itu, selama Anda bertahan selama periode waktu ini, kami akan mengirimkan berita dan tetua pertama klan kami akan bergegas. Ketika saatnya tiba, dengan kekuatan Houling yang lebih tua, apakah dia akan takut dengan senjata ringan ini? Pria di masa jayanya yang mungkin adalah pemimpin grup tertawa. Aku tidak tahu apakah dia menyimpan kekuatannya atau tidak dalam pertarungannya dengan Moran, tapi saat itu, dia datang ke kamarku dengan cara yang aneh. Saya berani mengatakan bahwa kecepatan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Douling normal pun tidak akan dapat memilikinya. Wajah Luo Bu suram saat dia menjawab. Saat itu apakah pemimpin perusahaan Luo Bu bertukar pukulan dengannya? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Tidak. Itu benar. Mungkin kecepatannya mungkin sangat cepat, tapi dalam pertarungan antara yang kuat, kecepatan bukanlah hal yang terpenting. Mungkin orang itu hanya memiliki kecepatan tinggi. Mendengar ini, keraguan melintas di wajah Luo Bu. Hatinya berangsur-angsur mulai memikirkannya. Dia menganggukkan kepalanya sedikit. Saat itu, karena penampilan Xiao Yan yang aneh, dia terguncang sampai dia agak panik dan gelisah. Sekarang dia memikirkannya, bagaimana mungkin seorang pemuda yang bahkan belum genap 20 bisa menjadi Do Uang. Bahkan jika dia makan segala macam harta alam setiap hari dan pil obat tingkat tinggi, itu pasti tidak mungkin. Berpikir dengan cara ini, kesuraman di wajah Luo Bu berangsur-angsur menghilang. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menelan seteguk air liur dengan suara, "Pei." Dia dengan kejam berkata, "Baiklah. Kali ini, izinkan saya melihat seberapa kuat orang ini sebenarnya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dia sendiri yang bisa mengalahkan 10 plus Do Usi di sini." Melihat cara Luo Bu yang mengesankan secara bertahap kembali, semua orang di aula yang memiliki ekspresi tegang diam-diam menghela nafas lega. Pada saat ini, bahkan jika pemimpin tidak memiliki niat untuk bertarung, itu benar-benar tidak ada harapan. Bang! Saat hati setiap orang secara bertahap memanas, sebuah ledakan terdengar. Pintu yang tertutup rapat diguncang menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke segala arah.
Di ambang pintu, serbuk gergaji secara bertahap tersebar dan pakaian hitam perlahan muncul di hadapan semua orang. Semuanya, apakah sangat menyenangkan bersembunyi di sini? Tawa bercanda samar melayang ke aula. Bab 245 Ketakutan. Saat tawa samar itu melayang, hati semua orang di aula sedikit menegang. Mereka mengangkat mata dan melihat ke atas. Di ambang pintu, seorang pria muda berpakaian hitam berdiri sembarangan sambil tersenyum. Seutas sinar matahari yang temaram baru saja menyinari aula. Sekilas, itu sehangat senyum di wajah pemuda itu. Tatapan mereka menyapu wajah halus dan tampan yang tersenyum sebelum berhenti pada sepasang mata hitam gelap. Di sana, matanya tidak menahan sedikit pun senyum di sana. Sebaliknya, mereka acuh tak acuh dan sedingin es. Melihat sosok Xiao Yan, semua orang di aula besar buru-buru mundur beberapa langkah dan menyerbu ke sisi Luobu. Bahkan beberapa orang yang tidak diketahui asalnya di samping juga bertindak dengan cara ini. Tatapan Xiao Yan menyapu sekali ke sekitar bagian dalam aula sebelum perlahan masuk. Di belakangnya, Xiao Ding dan yang lainnya juga masuk ke dalam ruangan dan menatap sekelompok orang yang berlawanan dengan niat buruk. Pemimpin perusahaan Luobu, cara Anda sangat kejam. Setelah menyapu pandangannya pada beberapa orang yang pakaiannya sangat berbeda dari anggota perusahaan tentara bayaran San, Xiao Yan menyipitkan matanya dan segera menggesernya ke arah Luobu yang duduk di kursi. Dia tersenyum dan berkata, "Tampaknya membiarkanmu hidup terakhir kali adalah sebuah kesalahan." Ditatap oleh sepasang mata dingin Xiao Yan, tubuh Luobu terasa agak dingin. Dia memutar tubuhnya dengan gelisah, memiringkan kepalanya dan menatap bawahannya yang berkerumun di belakangnya. Sudut matanya bergerak-gerak sedikit sementara cangkir teh di tangannya dibentuk menjadi bubuk dengan suara keras. "Apakah kamu orang yang disebut Xiao Yan?" Teh bercampur dengan bubuk saat itu mengikuti tangannya dan menetes ke bawah. Namun, Luobu melakukan yang terbaik untuk membuat ekspresinya sedikit lebih acuh tak acuh saat dia bertanya. "Saya tidak tahu persis apa latar belakang Anda dan saya tidak ingin tahu. Namun, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan untuk kesombongan dan membobol perusahaan mercenari pasir saya hari ini?" Luobu berkata sambil tersenyum dingin. Maafkan aku. Tidak ada penjelasan." Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum cemerlang. "Jika kamu bersikeras untuk memilikinya, maka aku ingin menghancurkan perusahaan bayaranmu ini." Wajah Luobu mengejang beberapa kali. Ekspresi kurang ajar Xiao Yan selalu menyebabkan Luobu dipenuhi amarah. Selain itu, di bawah amarah ini, ada pergulatan internal dari Luobu karena tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan lawan yang sebenarnya. Luobu mengatupkan giginya dan dengan kasar menghancurkan tangannya di atas meja di depannya. Dengan segera, permukaan meja yang keras berubah menjadi pecahan di seluruh lantai dengan suara kaca. "Baiklah. Hari ini, aku benar-benar ingin melihat atas dasar apa kamu akan menghancurkan perusahaan mercenari pasir." Dengan teriakan marah, Douki yang kuat dengan cepat diaglomerasi di permukaan tubuh Luobu. Sesaat kemudian, armor Douki yang tebal menutupi bagian atas tubuhnya. "Karena kalian semua telah menyerahkan diri ke pintu saya, itu menyelamatkan saya dari beberapa masalah. Hari ini, kalian semua bisa tetap di sini." Douki yang kuat yang mulai melonjak di dalam tubuhnya juga menyebabkan kepercayaan Luobu secara bertahap menguat. Ketika dia melambaikan tangannya yang besar, tekanan level Dadousi segera memenuhi bagian dalam aula. Merasakan ki yang menekan kuat ini, ekspresi Xiao Ding dan yang lainnya berubah. Langkah kaki mereka tanpa sadar mundur selangkah. Xiao Yan dengan tenang menyaksikan kekuatan yang secara bertahap menebal di tubuh Luobu. Dia kemudian menutup matanya perlahan. Ki di sekujur tubuhnya disimpan sepenuhnya di dalam tubuhnya. Jika seseorang tidak merasakan dengan hati-hati, seseorang akan benar-benar memperlakukan pemuda di depan mereka sebagai orang biasa yang tidak mengenal Douki. Melihat tindakan aneh Xiao Yan, Xiao Ding dan yang lainnya di sampingnya bingung. Namun, mereka tidak membuka mulut untuk menyela saat mereka diam-diam berdiri di belakang Xiao Yan. Setelah Xiao Yan menutup matanya sejenak, kejutan tiba-tiba melintas di wajah Lama Hai Bodong yang acuh tak acuh di samping. Dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan Xiao Yan dengan saksama. Di bawah akal sehatnya, ki pemuda di depan tiba-tiba menjadi sangat asing dan menakutkan. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan tidak yakin di dalam hatinya.
Ini Ki. Kekuatan apa? Bahkan diriku yang sekarang masih belum bisa dibandingkan dengannya. Orang ini, apa yang sebenarnya terjadi? 1 menit dia hanya memiliki kekuatan Do Ushi, menit berikutnya dia telah menjadi monster yang menakutkan ini. Benar-benar orang aneh yang misterius. Kekuatan Haibodong jauh melebihi semua orang yang hadir, sehingga dia bisa merasakan Ki di Xiaoyan secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Namun, orang-orang lainnya tidak memiliki perasaan seperti ini. Mereka hanya bisa melihat bahwa Xiaoyan saat ini tampaknya menutup matanya dan beristirahat. Luobu mengerutkan alisnya saat melihat tindakan aneh Xiaoyan ini. Kegelisahan berangsur-angsur muncul di pendengarannya. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata dalam-dalam, "Bunuh mereka semua." Mendengar perintah Luobu, 10+ anggota elit, perusahaan mercenari pasir, di belakangnya bertukar pandang satu sama lain. Segera, mereka mengatupkan gigi dan mencabut senjata tajam dari pinggang mereka. Beberapa dousi dengan cepat memanggil jubah douki mereka dan dengan cara yang cukup mengesankan, menyerang Xiaoyan. Melihat tindakan pihak lain, ekspresi Xiao Ding menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan hendak memimpin orang-orang untuk bergegas maju ketika Haibodong di samping tiba-tiba memberitahu mereka dengan suara lembut. "Tidak perlu bertindak, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengamati." Mendengar ini, Xiao Ding terdiam sedikit. Dia menoleh dan bertukar pandang dengan Xiao Li. Segera dia menganggukkan kepalanya. Meski mereka tidak terbiasa dengan Haibodong, seseorang yang bisa disebut sebagai orang kuat oleh Xiaoyan pasti tidak akan terlalu lemah. Dia secara alami bisa melihat lebih jauh dan lebih dalam dibandingkan dengan Xiao Ding dan yang lainnya. Setelah menghentikan orang-orang di belakangnya, tatapan Xiao Ding menatap tajam pada anggota perusahaan tentara bayaran San yang sedang menyerbu. Beberapa keringat muncul di telapak tangannya yang terkatup erat. Ketika anggota perusahaan tentara bayaran San hendak mencapai jangkauan penyerangan, Xiaoyan yang tertutup rapat akhirnya terbuka sekali lagi. Mata hitam memiliki vitalitas yang lebih rendah dari seorang pria muda dan sebaliknya mengalami perubahan dari pengalaman dunia. Tatapan Xiaoyan dengan acuh tak acuh menatap para tentara bayaran ini yang wajahnya ganas hampir bisa dilihat dengan jelas. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan nyala api berwarna putih tebal menyala dan menghilang di ujung jarinya yang panjang. Saat api putih tebal menyala dan menghilang, tubuh 10+ tentara bayaran tiba-tiba berhenti. Setelah itu, lapisan es putih bersih tiba-tiba menyebar dari kaki mereka di depan banyak tatapan kaget. Hanya dalam 2-3 detik, 10 lebih sosok manusia telah benar-benar berubah menjadi patung batang es halus putih bersih. Mendesis. Mengamati tentara bayaran yang telah dipadatkan menjadi batang es, kulit di wajah Haibodong, tiba-tiba dan dengan cepat berkedut beberapa kali. Dia dengan kasar menghirup udara dingin di dalam hatinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa lapisan es diaglomerasi dari udara dingin tetapi bagi seseorang yang telah bermain dengan es selama sebagian besar hidupnya, tongkat itu tidak terbentuk dari sejenis energi es dingin. Dalam pengertian Haibodong, saat 10 lebih tentara bayaran ditutupi oleh lapisan es, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Itu adalah jenis ketiadaan yang sebenarnya. Bahkan abunya tidak tersisa. Meskipun tubuh pembentuk kristal berwarna putih semacam ini sangat mirip dengan es dingin, Haibodong sangat yakin bahwa ini bukan es dingin. Ini karena di dalam tubuh kristal, ada suhu tinggi yang hampir menjadi layu yang mengerikan. Tindakan orang ini benar-benar terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan sejatinya? Tenggorokan Haibodong sedikit berguling. Sekali lagi, dia bersukacita karena tidak memilih untuk melawan Xiaoyan di tempat ketika dia sekali lagi memulihkan kekuatannya saat itu. Kemunculan tiba-tiba dari 10 lebih batang es manusia di aula menyebabkan tempat itu menjadi sunyi tak bernyawa. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka menatap patung es berbentuk manusia yang muncul tanpa peringatan apapun. Di sekujur tubuh mereka tiba-tiba memiliki perasaan sedingin es yang tiba-tiba terpancar dari hati mereka. Selain Luobu, beberapa dousi yang bukan anggota perusahaan tentara bayaran San juga mengamati 10 patung es plus dengan wajah kusam. Kegelisahan berangsur-angsur muncul di dalam hati mereka. Mereka saat ini memiliki sedikit perasaan bahwa persepsi Luobu saat itu sepertinya benar. Kali ini akan merepotkan. Pria yang menjadi pemimpin bergumam di dalam hatinya.
memasang wajah galak saat mereka memegang senjata mereka dengan erat dan menyerang Xiao Yan. Menegakkan kepalanya sedikit, Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Luobu yang tertegun yang duduk di kursi. Langkah kakinya perlahan melewati antara 10 patung es plus. Saat dia menggosok melewati mereka, patung es berbentuk manusia itu mengeluarkan suara, kaaca, dan meledak. Ketika patung es pecah, tidak ada sedikit pun darah atau daging di dalamnya. Adegan supernatural ini menyebabkan kulit di kepala semua orang menjadi mati rasa. Langkah kaki Xiao Yan perlahan masuk ke aula. Sesaat kemudian, di bawah pandangan yang jelas dari banyak tatapan, dia berdiri di depan Luobu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menarik ujung mulutnya, yang sepertinya menunjukkan senyuman. Dengan suara lembut, dia berkata, "Terakhir kali saya sudah memberi Anda peringatan. Kenapa kamu masih begitu bodoh?" Gu. Tenggorokan Luobu berguling saat dia menelan seteguk air liur. Dari dahinya, keringat dingin mengalir di wajahnya dan menetes ke bawah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah lembut dan tampan dari pemuda yang membawa senyuman tipis. Rasa dingin yang menusuk tulang yang sulit dikendalikan mulai merembes dari kakinya, menyebabkan dia merasa seolah-olah berada di dalam rumah es. Pada saat ini, Luobu merasakan nafas kematian serta teror yang melanda dirinya sebelum menghadapi kematian. Gigi Luobu mengatupkan giginya erat-erat, sepertinya tidak mau kalah tanpa perlawanan. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Douki di tubuhnya. Segera, lapisan armor Douki di permukaan tubuhnya menjadi lebih keras. Membawa beberapa ejekan dalam pandangannya, Xiao Yan menatap Luobu yang menantang bahkan ketika dia akan mati. Dia tersenyum lembut dan tangan putih panjangnya perlahan terangkat. Setelah itu ia melayang dengan lembut ke arah leher Luobu. Luobu menatap tajam ke tangan yang semakin besar itu. Dia ingin mengelak hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini, tubuhnya sendiri sama sekali tidak mendengarkan perintahnya. Seolah-olah pemilik tubuh telah berubah. Tangan yang adil dan panjang yang seperti tangan wanita dengan lembut mendarat di lapisan tebal armor Douki di leher Luobu. Xiao Yan tersenyum tipis. Kemudian lapisan armor Douki itu mulai mencair secara otomatis. Dengan matanya menyusut ke ukuran lubang jarum saat ini, Luobu bisa merasakan bahwa armor Douki dengan cepat mencair. Setelah itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun ketika telapak tangan yang sedingin es dengan lembut diletakkan di tenggorokannya. Pada saat ini, semua pori-pori di Luobu secara instan dan tiba-tiba menjadi vertikal. Bayangan samar kematian dengan keras kepala terjerat di dalam hatinya. "Tuan! Ampun!" Selama pertukaran kali ini, Luobu akhirnya dan secara tepat merasakan kekuatan menakutkan pihak lain. Tubuhnya duduk dengan kaku di kursi, takut dengan sedikit gerakannya, tangan dewa kematian itu akan tiba-tiba menggigit, menghilangkan nyawa kecilnya. Wajahnya pucat seperti zombie dan keringat dingin merembes ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pakaiannya seolah-olah telah dibasahi air. "Apa kau tahu ada berita tentang King Lin?" Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya, tiba-tiba tersenyum dan bertanya dengan suara lembut. Mendengar ini, Luobu sedikit terkejut. Saat dia diam, telapak tangan di lehernya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebabkan dia langsung menggigil karena kedinginan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sepasang mata yang hitam seperti tinta dan acuh tak acuh seperti es. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa jika dia ragu-ragu sejenak, pihak lain akan segera membekukannya menjadi batang es. Dengan segera, kepalanya buru-buru mengangguk. Suaranya agak terburu-buru dan tajam karena ketakutannya. "Tuan, saya tahu. Selamat, hidupmu untuk sementara telah kembali ke tanganmu." Xiao Yan tertawa pelan dan perlahan menarik tangannya. Meskipun wajah penuh senyumnya sehangat matahari yang terik, itu masih menyebabkan Luobu dan yang lainnya merasakan kedinginan di tubuh mereka. Bersambung ke episode 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.